Badai mengamuk menerjang hutan yang sunyi. Di tengah guyuran hujan lebat, sesosok tubuh dan baju zirah mulai menampakkan diri. Seorang satria suci telah memojokkan mangsanya. Sosok itu sendirian dan hanya mengenakan kain compang-camping. Suara satria itu penuh dengan penghinaan, menuduhnya melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Ia menyatakan bahwa waktu sang vampir akhirnya telah habis dan dialah yang akan mengakhiri hidupnya. Vampir itu dituduh telah menipu gereja. Satria itu tampak menikmati situasi ini sedikit berlebihan. Ia mengungkapkan kebenaran yang kejam. Mereka sebenarnya bisa menangkapnya kapan saja. Mereka membiarkannya bebas, sekadar pion dalam permainan mereka. Semua dilakukan untuk menjadikan penangkapannya sebagai tontonan megah bagi umat. Ia sangat memahami logika kejam dunia ini. Yang kuat menentukan nasib yang lemah. Dan pada saat itu, dialah pihak yang lebih lemah. Kilasan hidupnya berkelebat di depan mata. Sebuah pertanyaan menggantung di udara. Sang satria memproklamirkan keberadaannya sebagai noda bagi citra suci mereka. Sebuah pikiran terakhir yang putus asa bergema di kehampaan. Sebuah keinginan untuk mendapatkan kesempatan kedua. Dan kemudian ia terbangun, terengah-engah mencari udara. Ia berada di tempat persembunyian yang reot dan familiar, benar-benar bingung. Ia teringat sensasi bila pedang yang merobek tubuhnya. Namun, kini ia utuh, tak tersentuh, padahal ia yakin dirinya sudah mati. Ia mengenali tempat ini, persembunyian lamanya. Tanda-tanda di dinding mengonfirmasi kecurigaannya. Ini adalah masa lalu. Entah bagaimana, secara mustahil, ia telah kembali. Ia mengepalkan tangannya, api mulai menyala di jiwanya. Ini adalah kesempatan keduanya, dimulai di hutan terpencil. Sebagai tempat di mana vampir lemah bernama Eugene dulu bersembunyi dari dunia, ia selalu ditemukan. Tidak peduli seberapa baik ia bersembunyi. Selama 12 tahun yang panjang, ia bertahan hidup dengan darah binatang, lumpuh oleh rasa takut. Ia tahu bersembunyi hanya akan berujung pada akhir yang sama. Satu-satunya pilihannya adalah menjadi sosok yang tak tersentuh dan kuat. Jadi, Eugene memutuskan untuk mengubah strategi bertahan hidupnya. Vampir menyerap kekuatan melalui darah, dan semakin kuat sumbernya, semakin besar kekuatan yang diperoleh. Ia merasakan kehadiran yang kuat di dekatnya, dan itulah dia, penguasa hutan ini, seekor binatang mengerikan, menerjang keluar dari pepohonan. Dan reaksi bocah kita, sebuah seringai lebar memperlihatkan gigi. Benar-benar normal. Binatang itu menembakkan ledakan energi dari matanya yang bercahaya. Ia tahu tubuhnya saat ini terlalu lemah untuk melawannya secara langsung. Tapi jika ia bisa melukainya sedikit saja, ia bisa meminum darahnya. Kehidupan lamanya dulu hanya tentang menghapus keberadaannya. Tapi mengetahui bahwa bersembunyi adalah jalan buntu, ia tidak punya alasan untuk ragu. Taringnya menyeringai saat ia berkomitmen untuk bertarung. Ia akan berjuang lebih nekat daripada siapapun. Dan dengan raungan, ia menghujamkan pedangnya ke kulit makhluk itu. Ia menatap tak percaya saat pedangnya hancur seketika. Binatang itu membalas dengan ayunan ekor yang ganas, mengirim Eugene terbang melintasi rawa. Ia mendarat dengan keras, mencengkeram luka baru, tapi api di matanya belum padam. Sedikit pun, binatang itu meraung, siap menghabisinya. Ia teringat bahwa makhluk ini adalah roar, predator liar di hutan belantara. Ia tahu jika ia bisa mendapatkan kristal mananya, ia mungkin punya kesempatan. Tapi perbedaan kekuatan itu terlalu besar. Ia bertanya-tanya apakah kesempatan kedua ini membuatnya ceroboh. Tapi saat rahan binatang itu menutup, ia menolak pemikiran itu. Ia tidak pernah menjadi sombong. Sepanjang hidupnya ia habiskan dengan merangkak, menahan napas, melakukan apa saja hanya untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, ia memilih untuk bertarung demi bisa terus hidup. Ia tahu tidak ada kesempatan kedua setelah kekalahan. Dengan segala yang ia miliki, ia menggapai kristal mana itu. Karena baginya, bertahan hidup selalu berarti berdiri di atas darah orang lain. Hutan menjadi sunyi di bawah bulan yang pucat, dan ledakan kekuatan yang tiba-tiba mengguncang rawa. Ia teringat janji yang ia buat pada dirinya sendiri, bahwa dengan kesempatan kedua ini, ia tidak akan pernah lari lagi. Dan kini, berdiri di tengah pembantaian, ia akan merebut darah sekaligus kemenangan. Pertempuran berakhir, dan Eugene menjadi satu-satunya yang berdiri. Ia tidak hanya menyerap darahnya, tetapi juga kristal mananya, memberikannya kekuatan baru, kulit yang berubah menjadi sisik hitam. Ia teringat masa lalunya, saat mengetahui tentang binatang ini dari para tentara bayaran. Ia dulu menggunakan pertarungan mereka sebagai pengalih perhatian untuk mendapatkan sedikit darah dan melarikan diri. Tapi kekuatan baru ini belum cukup untuk menghadapi musuh sejatinya. Satria suci, yang bisa menemukannya di mana saja, tidak peduli apapun yang terjadi. Matahari akan segera terbit. Ia butuh tempat berlindung. Namun, suara misterius bergema di tempat terbuka. Ia berterima kasih karena telah membunuh binatang itu, tetapi menuntut bayaran. Eugene melihat sekeliling, mencari sumbernya. Sesosok makhluk dari air murni muncul, penjaga sejati danau itu, dan ia tidak senang dengan kekacauan yang telah dibuatnya. Tiba-tiba, suara mungil memanggilnya vampir botak. Menarik sekali. Roh kecil itu terkejut bahwa ia bahkan bisa melihatnya. Eugene, yang sama sekali tidak terganggu, hanya bertanya siapa dia. Roh itu mengonfirmasi bahwa ia mendengar segalanya, termasuk penghinaan itu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Miran, roh air yang diperbudak oleh binatang itu, atau seperti yang ia katakan, mitra strategis. Baiklah, mari kita sebut begitu. Saat roh itu mengoceh, Eugene menyadari sesuatu yang aneh. Salah satu tato barunya memudar. Miran bertanya tentang tato-tato itu, yang diakui Eugene sebagai misteri baginya sendiri. Ia memilikinya sejak menjadi vampir, mengingat saat di mana jumlahnya ada 10. Ingatan awalnya kabur. Hidupnya dihabiskan hanya untuk tindakan bertahan hidup yang sederhana. Dengan itu, Eugene memutuskan sudah waktunya untuk pergi, yang membuat roh itu cemas. Ia mengeluh bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali ia memiliki teman bicara. Ia mencoba membujuknya dengan tawaran air murni, menyebutnya pria pucat yang tampan. Ia bersikeras air istimewanya akan memberikan keajaiban pada kulitnya,
tangannya, lalu menyemprotkannya ke arahnya, sebuah tawaran yang langsung ditolak Eugene. Ia dengan putus asa menyebutkan kemampuan lainnya, tapi Eugene sudah berjalan pergi. Perjalanannya membawanya ke desa Broadwin terdekat, di mana seorang penduduk desa datang dengan tergesa-gesa, mengumumkan kedatangan monster bermata merah. Penduduk kota berkumpul di luar, menatap tak percaya. Di hadapan mereka tergeletak tumpukan besar hasil buruan. Daging yang jauh lebih banyak daripada yang pernah mereka lihat dalam waktu yang lama. Kepala desa bingung. Jatah pengiriman dari monster itu seharusnya baru 2 minggu lagi. Monster ini adalah sosok misterius yang tinggal di pinggiran desa. Selama 10 tahun, ia menjadi tetangga yang pendiam, meninggalkan mereka makanan setiap 2 minggu sekali. Malam ini, bagaimanapun, ia meminta izin untuk memasuki desa. Meskipun dulu mereka ketakutan, mereka telah terbiasa dengan bentuk pembayaran pajak yang aneh darinya. Penduduk desa dengan gugup menyapa sosok yang familiar namun tak dikenal itu. Eugene mengumumkan bahwa setelah sekian lama dalam isolasi, penyakitnya akhirnya hilang. Ia datang untuk berterima kasih atas bantuan tidak langsung mereka dan ingin membalas budi. Saat berbicara, ia melepas tudung dan maskernya. Ia berjanji untuk melindungi desa jika mereka membutuhkannya dan memperlihatkan wajah yang begitu tampan hingga benar-benar berkilau. Penduduk desa benar-benar tertegun, dibutakan oleh perubahan penampilan yang mendadak itu. Mereka bertanya-tanya apakah sosok bercahaya ini adalah bangsawan atau mungkin setengah elf. Kepala desa tidak percaya ini adalah pria di balik masker selama ini. Kemudian, Mira mempertanyakan motif Eugene yang memberikan hasil buruannya. Ia menjelaskan bahwa memperlihatkan wajah adalah tindakan iktikat baik di antara manusia. Namun Miran mengungkapkan kebenaran kelam dari masa depan. Tentara bayaran datang ke desa ini untuk menculik seorang anak laki-laki bagi seorang bangsawan lokal. Dan untuk memastikan tidak ada saksi, mereka membantai semua orang. Peristiwa ini adalah pemicu yang pada akhirnya akan membawa para ksatria suci kepadanya. Miran tertegun, bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa mengetahui semua ini. Bahkan setelah berhari-hari bersama, Eugene tetap menjadi misteri baginya. Ia hanya memberitahu bahwa ia akan segera tahu jika ia berbohong. Untuk saat ini, langkah pertamanya adalah mendapatkan kepercayaan penduduk desa dan tampak tidak berbahaya. Rencana yang sama sekali tidak masuk akal bagi roh kecil itu. Namun saat mereka berjalan, Eugene tiba-tiba berhenti. Miran hampir menabraknya, benar-benar bingung. Tepat di depan, sekelompok tentara bayaran bersenjata menghalangi jalan. Mereka melihat Eugene, meremehkannya sebagai penduduk desa biasa. Pemimpin mereka menyeringai, mencatat bahwa pria tampan ini telah masuk ke dalam penyergapan mereka. Melihatnya sendirian dan tidak bersenjata, mereka memutuskan untuk membungkamnya dengan cepat. Salah satu dari mereka bergegas maju, kapat terangkat tinggi. Miran berteriak memberi peringatan, tapi Eugene tetap tenang. Tentara bayaran itu menurunkan senjatanya dengan niat membunuh, tapi mata targetnya bersinar dengan cahaya merah yang tidak wajar. Dalam sekejap gerakan, penyerangnya tertebas jatuh. Saat para tentara bayaran menatap dengan kaget, Eugene melanjutkan penjelasannya kepada Miran. Ia perlu membangun kepercayaan agar ia tidak terlihat mencurigakan. Dan untuk melakukan itu, ia akan membantai setiap tentara bayaran ini. Rencana yang solid. Orang-orang itu akhirnya menyadari ia bukan manusia. Berteriak bahwa ia adalah vampir. Tapi salah satu melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan hadiah besar dari gereja. Ia menyerang maju, mengayunkan pedang besarnya, hanya agar bilahnya dihentikan dengan dingin oleh tangan Eugene yang berubah wujud. Kepercayaan diri para tentara bayaran itu hancur dalam sekejap. Eugene mengirimnya terbang mundur dengan satu pukulan yang mudah. Pria-pria lainnya hanya bisa menonton dengan teror saat rencana mereka berantakan. Para tentara bayaran menyadari ini bukan vampir biasa, tapi satu orang yang dibutakan oleh keserakahan menyerang untuk mengklaim hadiahnya. Ia tertebas sebelum sempat mendekat. Orang lain maju, mengayunkan gada berduri yang berat, tapi pukulan itu dihentikan dengan dingin oleh lengan Eugene yang bersisik. Pria itu hanya bisa menatap dengan ketidakpercayaan. Eugene dengan tenang mencatat bahwa matahari sedang terbenam, dan dengan satu serangan balik yang brutal, ia mengirim orang lain ke tanah. Ia berdiri di atas mereka yang jatuh, menyatakan bahwa malam adalah wilayah kekuasaannya. Para penyintas didesak untuk menyerangnya sekaligus. Saat itu juga, penduduk desa tiba, ditarik oleh keributan. Mereka hanya bisa menatap ngeri pada pembantaian di hadapan mereka. Kepala desa menoleh ke Eugene, bertanya apakah ia bertanggung jawab. Eugene dengan tenang membantah, mengarang cerita yang meyakinkan. Ia mengklaim, orang-orang ini disergap dalam perjalanan mereka ke desa dan pelakunya adalah sekawanan serigala hitam. Ia menjelaskan bahwa ia hanya mengusir binatang-binatang itu. Seorang penduduk desa memeriksa tubuh dan mengonfirmasi cerita itu. Penduduk lain berteriak bahwa mereka semua diserang serigala. Kepala desa, yang yakin, meminta maaf atas kecurigaannya, tapi Miran tahu kebenarannya, menyebutnya pembohong dalam benaknya. Ia ingat bagaimana serigala-serigala itu muncul setelah pertarungan dan bagaimana Eugene menggunakan tubuh mereka untuk menyusun kejadian tersebut. Bocah, kita punya bakat di dunia teater. Miran tidak bisa mengerti mengapa ia begitu terobsesi dengan citranya. Ia merasakan ada rencana yang lebih dalam yang sedang dimainkan. Eugene kemudian menunjukkan surat yang diduga ditemukannya. Kepala desa mengenali segel bangsawan lokal, Ser Turwin. Ekspresinya berubah menjadi keterkejutan murni saat membacanya. Ia dengan putus asa memanggil penduduk desa bernama Felid. Surat itu mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Felid adalah putra haram Ser Turwin, dan penduduk desa menyadari tentara bayaran itu ada di sini untuk menculik bangsawan di tengah-tengah mereka. Kembali di hutan, pemimpin tentara bayaran mengingat keterkejutannya yang luar biasa. Ia tidak percaya betapa cepat Eugene telah menghabisi anak buahnya. Sisa tentaranya tahu bahwa mundur berarti kematian. Satu-satunya harapan mereka adalah mengerumuni monster itu sekaligus. Tapi pemimpin itu lumpuh oleh rasa takut, bahkan tidak bisa lari.
sendiri. Saat Eugene bergerak di antara mereka seperti hantu kematian, matanya terbakar dengan cahaya dingin yang predator. Ia menemui serangan terakhir pemimpin itu dengan kekuatan yang luar biasa, mengirim pria itu menabrak pohon dengan keras. Sekarang Eugene berdiri di atas. Penyintas terakhir. Pria itu hanya bisa memohon nyawanya di tengah pembantaian. Ia bertanya mengapa Eugene menargetkan mereka jika ini semua adalah jebakan. Ia memohon bahwa mereka hanya mengikuti perintah. Suara Eugene sedingin es saat ia menuntut untuk mengetahui misi mereka, mengklaim desa itu sebagai miliknya. Pemimpin itu dengan cepat meminta maaf, bersumpah mereka tidak berburu jenisnya. Ia mengaku mereka dikirim untuk menemukan putra tersembunyi dari keluarga Turwin. Tapi Eugene melihat kebohongan itu, mempertanyakan mengapa begitu banyak orang yang dibutuhkan. Ia bertanya apakah rencana mereka yang sebenarnya adalah untuk membungkam setiap saksi. Pria itu menyerah, mengakui mereka disewa oleh anggota lain keluarga Turwin. Misi mereka hanyalah untuk menculik anak itu, membawa otot tambahan untuk berjaga-jaga. Tapi satu nama dari pengakuan itu menyalakan kemarahan yang familiar di jiwa Eugene. Feral Tierwin, komandan pemburu vampir yang mengakhiri kehidupan pertamanya. Ia menyadari Feral tidak akan memerintahkan pembantaian. Itu adalah keserakahan tentara bayaran itu sendiri. Dan pembantaian itulah yang membawa para paladin tepat ke depan pintunya di masa lalu. Pemimpin itu terus memohon, bersumpah ia akan menjauh jika ia tahu. Eugene membalikan punggungnya, menyuruhnya waspada terhadap serigala di jalannya. Keluar, sedikit saran perpisahan. Pria itu tidak percaya keberuntungannya, terbata-bata mengucapkan terima kasih atas belas kasihan yang diberikan. Belas kasihan yang tidak pernah datang. Miran mempertanyakan kekejamannya, tapi Eugene tegas. Ia menjelaskan bahwa pria itu mengetahui rahasianya dan tidak boleh dibiarkan hidup. Selain itu, serigala sudah ada di sini dan mereka terlihat lapar. Kembali di desa, kepala desa mengonfirmasi misi tentara bayaran itu. Penduduk kota panik, menyadari orang-orang bangsawan itu terbunuh dalam pengawasan mereka. Eugene melangkah maju, menawarkan untuk mengawal anak itu sendiri. Kepala desa tertegun, tidak bisa meminta hal seperti itu darinya, tapi Eugene bersikeras, mengklaim seorang satria tidak akan pernah menolak untuk membantu. Bocah kita punya nyali. Miran tidak bisa percaya apa yang didengarnya. Penduduk desa benar-benar terpukau oleh penyebutan ksatria. Bahkan Miran kehilangan ketenangannya, meneriakan namanya karena tidak percaya. Eugene menawarkan perkenalan resmi dan yang benar-benar dibuat-buat. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Jian Eugene dari keluarga bangsawan Eugene. Ia mengulangi permintaan maafnya atas perkenalan yang terlambat, tapi penduduk desa masih skeptis dengan wahyu yang tiba-tiba ini. Kerumunan meledak dalam bisikan, beberapa bahkan membela kehormatannya. Miran pikir ia sudah keterlaluan, tapi Eugene menjelaskan logikanya. Orang-orang sederhana ini tidak pernah bertemu bangsawan. Mereka tidak akan tahu bedanya. Dan begitu saja, mereka terpikat, membombardirnya dengan pertanyaan. Ia memberikan cerita samar namun meyakinkan tentang hidupnya dalam pengasingan. Kepala desa menyesali ketidakmampuan mereka untuk membalasnya, tapi Eugene memiliki satu permintaan sederhana. Ia hanya meminta tempat untuk beristirahat dan kepala desa dengan senang hati menerimanya. Keesokan paginya, Eugene memandang desa yang tenang itu. Ia memeriksa tangannya, mengingat kekuatan yang ia peroleh dari penguasa hutan. Matanya bersinar dengan cahaya predator binatang itu. Sisi kita menyebar di kulitnya. Ia menemukan bahwa mereka menawarkan perlindungan dari matahari, kejutan yang disambut baik. Miran, bagaimanapun, dengan cepat menunjukkan kelemahan dalam persona bangsawan Eugene. Ia tidak bisa membaca. Eugene tidak peduli karena ia berencana untuk segera pergi. Tapi Miran mendesaknya, menuntut untuk mengetahui tujuan sejatinya. Ia menjelaskan kepada Miran bahwa ia sudah mendapatkan status sosial karena manusia lebih mempercayai otoritas daripada kata-kata mewah apapun. Miran menunjukkan bahwa kebohongan tipis ini hanya akan berhasil pada penduduk desa yang sederhana. Tapi Eugene bertekad untuk mengubah kebohongan ini menjadi kebenaran mutlak. Kepala desa memberinya surat pengantar, memintanya untuk menjaga Felid. Anak laki-laki yang dimaksud melangkah maju, memperkenalkan dirinya sebagai Felid. Eugene menyapanya, pikirannya sudah berencana untuk menggunakan anak itu menjadi bangsawan sungguhan. Jadi, dengan restu penduduk desa, perjalanan mereka dimulai. Mereka melakukan perjalanan melalui hutan belantara, akhirnya melihat kota di kejauhan. Felid mengonfirmasi itu adalah tujuan mereka, mengejutkan Eugene dengan kemampuannya membaca. Anak itu menjelaskan bahwa ibunya, meskipun berstatus rendah, diajari oleh seseorang yang dicintainya. Ia tidak pernah tahu orang itu adalah bangsawan, dan Miran melihat peluang bagi Eugene. Eugene segera meminta Felid untuk mengajarinya cara membaca, yang membuat anak itu terkejut. Felid bingung, bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang satria buta huruf. Eugene mengarang cerita sedih tentang keluarganya yang jatuh dan kehidupan tempur. Dan dengan itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Strategi Eugene sederhana. Biarkan mereka ragu, lalu buat mereka percaya. Miran harus mengakui aktingnya kelas atas, tapi ia memperingatkannya bahwa terlalu banyak kebohongan bisa menjadi bumerang. Sekilas, pada Felid, bagaimanapun, menunjukkan anak itu sudah benar-benar percaya. Felid meminta maaf, mengakui ia curiga pada Eugene pada awalnya. Ia mengaku bahwa penduduk desa yang menyebutnya monster telah membiarkannya, tapi sekarang ia akan menilai sendiri, menerima bahwa seorang pejuang mungkin mengabaikan studinya. Ia bahkan menawarkan untuk mengajari Eugene secara diam-diam untuk menghindari rasa malu. Saat Felid meminta untuk belajar, lebih banyak kilatan muncul di mata Eugene. Tiba-tiba, bila pedang melintas di depan wajah Felid, anak itu mundur ketakutan, pisau lempar tertanam di batu di sampingnya. Mereka berjalan tepat ke dalam penyergapan di jalur gunung yang sempit. Sekelompok preman bersenjata muncul, mencari masalah. Mata Felid melebar ketakutan saat ia menyadari
dari mereka adalah bandit. Pemimpinnya menyeringai, mengonfirmasi ketakutan anak itu. Ia memerintahkan mereka untuk menyerahkan barang-barang mereka atau yang lain. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan ancamannya, Eugene sudah bergerak. Dalam kilatan merah, pemimpin bandit itu tertebas jatuh. Felid hanya bisa menonton dengan kaget saat pelindungnya menjadi kabur. Preman yang tersisa berteriak saat bos mereka jatuh. Eugene merasakan tubuhnya bergerak dengan kecepatan lincah yang baru. Bandit yang marah menyerang maju, mengayunkan kapak. Kasar, tapi ia disambut dengan efisiensi yang sama cepat dan brutalnya. Eugene memukir jalan melalui penyergap. Salah satu dari mereka tersandung mundur, dengan putus asa meminta bantuan, tapi tidak ada jalan keluar dari sosok bertudung itu. Permohonannya terpotong oleh serangan terakhir yang menentukan. Dalam beberapa saat, jalur gunung dipenuhi dengan mereka yang jatuh. Eugene bertanya-tanya mengapa manusia memangsa mereka yang lebih lemah dari mereka. Ia mempertanyakan, apakah kelemahan adalah undangan untuk siksaan? Ia bertanya pada Felid apakah belajar membaca akan membantunya memahami hal-hal seperti itu. Anak itu membeku, berlumuran bukti pertarungan. Ia menutup mulutnya mencoba memproses adegan brutal itu. Eugene berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia akan menjaga anak itu tetap aman. Setelah pertemuan yang suram, mereka akhirnya tiba di kota yang ramai. Seorang pedagang dengan keras meniklankan ramuan langka dari serangan ruang bawah tanah baru-baru ini. Di dekatnya, seorang pelanggan berdebat dengan penjaga toko tentang harga. Miran sangat senang dengan pemandangan baru, tetapi Felid mendesak untuk berhati-hati. Ia menjelaskan bahwa pedagang di sini terkenal karena menipu orang. Seolah-olah pada isyarat, seorang pria menuntut pengembalian uang untuk barang yang terlalu mahal. Eugene mencatat bahwa berhati-hati adalah kemewahan yang tidak bisa ia beli tanpa uang. Ia memberitahu Felid untuk menunggu saat ia melangkah ke toko barang kulit. Ia menunjukkan kulit besar, meminta penjaga toko untuk menyebutkan harganya. Penjaga toko mengenali kulit itu sebagai kulit Black Wolf, temuan langka di bagian ini. Ia memberi sosok bertudung itu tatapan tajam dan penuh perhitungan. Eugene tetap diam, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Pria itu menilainya, memperhatikan pakaian lusuh seorang pengembara sederhana. Ia menyeringai, berpikir orang asing ini akan mudah ditipu. Ia mengklaim kulit itu rusak, menawarkan 18 koin perak yang menyedihkan, ahli sejati dalam penawaran rendah. Tapi dari balik tudung, sepasang mata merah menyala dengan intensitas diam. Penjaga toko mundur, terkejut oleh tatapan yang tiba-tiba dan membuat gugup. Tetesan keringat mengalir di wajahnya saat tekanan meningkat. Ia dengan cepat mengubah sikapnya, mengakui kelangkaan itu bisa membenarkan harga yang lebih tinggi. Tapi tatapan diam Eugene adalah satu-satunya jawaban yang ia dapatkan. Pria itu dengan gugup menaikkan tawarannya menjadi 23 koin, menyebutnya kesepakatan yang murah hati. Mata merah yang bersinar memberitahunya bahwa ia bahkan belum mendekati. Ia terbata-bata, menaikkan harga lagi menjadi 25 koin. Bahkan Felid mulai dengan gugup menawar melawannya dari samping. Pedagang itu mendidih, bertanya-tanya hanya, berapa banyak yang diharapkan orang asing pendiam ini. Ia akhirnya retak, menawarkan 30 koin perak sebagai batas mutlaknya, yang diterima Eugene. Kemudian malam itu, di dekat api unggun, Eugene berlatih membaca. Ia pikir huruf-huruf itu terlihat seperti cacing, mengakui ia memiliki jalan panjang untuk ditempuh. Naskah aneh itu tampak mengejeknya dari halaman. Ia merenungkan pakaian praktis barunya, jauh dari jubah sutra dari legenda vampir. Ia puas dengan kesepakatan itu, tapi Miran menyebut pedagang itu lemah. Ia mengingat negosiasi itu, berpikir Eugene seharusnya memerasnya lebih banyak lagi. Gadis kita punya masa depan di bidang keuangan. Eugene hanya mengatakan ia membutuhkan sesuatu untuk menghalangi matahari, yang mendorong Miran untuk memarahinya karena kurangnya ambisi. Ia melukis gambaran besar tentang kehidupan vampir, kemewahan, kekuatan, dan pelayan tak terbatas. Eugene bertanya bagaimana ia tahu begitu banyak, dan ia menjelaskan bahwa roh lain menceritakan kisah kepadanya. Ia memberikan kebijaksanaan mereka, mendesaknya untuk belajar, lalu bertanya apakah ia bahkan bisa membaca. Ia dengan belak-belakan mengatakan tidak. Ia bertanya apalagi gunanya dia. Tepat saat Felid memanggil namanya, anak itu mendekat, bertanya dengan siapa Eugene berbicara. Eugene dengan lancar menutupi, mengklaim ia hanya berbicara dengan dirinya sendiri. Mira mencatat pertarungan baru-baru ini agak terlalu berat untuk anak itu, tapi Felid bangun, siap untuk sesi belajar larut malam mereka. Ia dengan penuh semangat menawarkan untuk mengajari Eugene sebanyak yang ia inginkan, dan pelajaran berlanjut di dekat kehangatan api. Eugene mengambilnya dengan sangat cepat, yang mengejutkan dirinya sendiri. Felid menjelaskan bahwa biasanya butuh setahun untuk mempelajari apa yang Eugene telah kuasai dalam beberapa jam. Eugene bertanya-tanya apakah ini cukup untuk kehidupan baru Felid sebagai bangsawan. Anak itu mengakui seluruh situasi masih terasa seperti mimpi. Ia bahkan tidak mengharapkan sambutan hangat dari ayahnya yang terasing. Saat itu juga, malam mereka yang tenang terganggu oleh pengendara yang mendekat. Seorang pria berbaju zirah menyapa mereka, meminta untuk berbagi tempat perkemahan mereka. Entry klasik tidak ada yang bisa dilihat di sini. Eugene langsung waspada, tangannya melayang di dekat senjatanya. Pria itu mencatat kelompok mereka termasuk seorang anak dan menanyakan tujuan mereka. Mengetahui kebohongan akan terlalu berisiko, Eugene mengatakan yang sebenarnya. Pemimpin tentara bayaran mengaku mereka menuju ke arah yang sama, menawarkan untuk berbagi persediaan mereka. Tapi salah satu anak buahnya, pemuda berambut pirang, tampak keberatan dengan kemurahan hati ini. Kecurigaan Eugene tumbuh, matanya terpaku pada pendatang baru. Pemimpin itu meminta maaf atas ketidaksopanan bawahannya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Park, mendorong Eugene untuk mengulangi persona ksatrianya. Tentara bayaran yang lebih muda mencemooh, secara terbuka mempertanyakan klaim Eugene. Ia menunjukkan kurangnya kuda atau zirah yang tepat. Ia langsung menatap wajah Eugene, menuntut ia mengakui ia penipu. Ekspresinya berubah, mengancam saat ia menuduh Eugene berbohong, tapi jarinya dihentikan dengan dingin hanya beberapa inci dari wajah Eugene. Eugene tahu ia terpojok,
giok, tapi ia juga merasakan pertanyaan mereka hanyalah kedok. Ia dengan tenang menghitung peluangnya, menyadari ia bisa mengambil mereka semua jika terjadi pertarungan. Tangannya berubah wujud, mencengkeram pergelangan tangan tentara bayaran muda itu. Tapi sebelum ia bisa bertindak, mata kapten sendiri bersinar dengan cahaya yang aneh. Dan dengan kecepatan yang luar biasa, Park memukul anak buahnya sendiri, mengirim tentara bayaran yang bermulut besar itu terbang melintasi udara. Ya, itu satu cara untuk membungkam seseorang. Park segera meminta maaf atas ketidaksopanan yang mencolok dari pemulanya. Yuji menerima, menyuruh mereka hanya mencari tempat untuk menetap, tapi ia tahu kebohongan ini hanya akan menarik lebih banyak kecurigaan di jalan. Saat tentara bayaran mendirikan perkemahan mereka sendiri, rekrutan muda itu masih terguncang. Tentara bayaran pirang, Rabon, berjuang untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Ia berdiri hanya untuk dimarahi oleh kaptennya karena menjadi idiot. Park menceramahinya tentang kebodohan menantang seorang satria dengan begitu ceroboh. Ia bahkan memberinya tamparan lain untuk ukuran yang baik, mengingatkannya bahwa mereka semua hampir mati. Rabon berargumen bahwa Eugene hanya terlihat seperti pelancong kumal dengan pedang murah. Jadi, Park memutuskan untuk memberinya pelajaran tentang pengamatan, dimulai dengan jubah. Ia menjelaskan itu terbuat dari kulit liantrop yang mahal, harga yang berjumlah 3 kali gaji bulanan Rabon. Ia menambahkan bahwa Eugene melek huruf, membuktikan ia bukan pengembara biasa. Park mengungkapkan bahwa Eugene berada satu helai rambut dari menghunus pedangnya, dan ia menjelaskan dengan tepat bagaimana ia bisa tahu apa yang akan terjadi. Sikap pria itu sempurna, tangannya sudah di senjatanya, postur yang menunjukkan ia adalah ahli pedang, siap untuk menyerang. Ia memberitahu Rabon bahwa jika ia lebih lambat, anak itu akan kehilangan kepalanya. Park bertanya apakah ia benar-benar mengerti betapa menakutkannya ksatria itu. Ia menjelaskan, kehidupan ksatria sejati, lahir dari bangsawan, dilatih sejak lahir, dan diuji di ruang bawah tanah. Mereka adalah pejuang yang membangun reputasi mereka di medan perang. Hanya mereka yang telah membuktikan diri dalam darah yang bisa mendapatkan gelar tersebut. Dan meniru satu adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Ia menyimpulkan bahwa apakah Eugene nyata atau palsu, ia berbahaya karena siapapun yang berani membuat klaim seperti itu pasti memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Rabon bertanya apakah Eugene bisa lebih kuat darinya, dan Park mengakui itu mungkin. Ia mencatat tujuan bersama mereka, mencurigai Eugene mengejar ruang bawah tanah yang baru dibuka. Tapi dari seberang camp, Eugene telah mendengar setiap kata. Ia bertanya-tanya mengapa keluarga Turwin menyewa preman yang tidak kompeten sebelumnya ketika tentara bayaran seperti ini ada. Dan dengan rencana baru yang terbentuk, ia bangun dan berjalan tepat ke arah mereka. Rabon terbata-bata setuju, benar-benar terintimidasi oleh kaptennya. Perjalanan mereka akhirnya membawa mereka ke kota Martella yang ramai. Eugene tahu tentara bayaran itu yakin, fakta yang ia rencanakan untuk dieksploitasi. Tapi saat ia mempertimbangkan langkah selanjutnya, Miran meluncur ke telinganya. Ia melapor kembali dari misi menguping kecilnya. Intelnya suram. Lord Turwin sedang diranjang kematiannya, dan ruang bawah tanah yang belum dijelajahi baru saja ditemukan di dekatnya. Tambang emas potensial yang keluarga Turwin terlalu bangkrut untuk ditangani. Eugene menyimpan informasi ini saat Miran menginterupsi pikirannya. Ia bertanya apa yang akan terjadi pada Felid setelah ayahnya pergi. Tanggapan Eugene dingin. Itu bukan masalahnya. Miran mendesak, khawatir. Anak itu akan ditargetkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Eugene percaya bangsawan tua itu hanya ingin satu pandangan terakhir pada putranya, tapi ia tahu bahwa sejak saat ini, nasib mereka berdua saling terkait. Dengan itu, kereta mereka akhirnya berhenti. Mereka telah tiba di gerbang Kastil Rose yang megah. Miran sudah memimpikan hal besar, mendesak Eugene untuk mengincar kehidupan mewah. Gadis kita memiliki prioritas. Ia dengan cepat mendorong roh itu kembali ke jubahnya, yang membuat Felid bingung. Seorang penjaga segera menghentikan pendekatan mereka, menuntut urusan mereka. Park melangkah maju untuk menangani perkenalan dengan seorang pria berpakaian bagus. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kamar, putra tertua keluarga Turwin. Ia dengan tidak sabar memerintahkan tentara bayaran untuk mulai menurunkan kargo mereka. Tatapannya yang meremehkan kemudian jatuh pada Eugene dan Felid. Eugene dengan tenang memperkenalkan dirinya sebagai ksatria yang akan menghadirkan anak itu, tapi suara lain memotong udara, memanggil Kamar. Eugene membeku, kilatan pengenalan di matanya. Pendatang baru, berpakaian zirah, mengingatkan saudaranya tentang tugasnya. Ia mengenakan lambang 3 baris keluarga Turwin, dan Eugene tahu ia tidak akan pernah bisa melupakan suara itu. Itu adalah komandan pemburu vampir, pria yang pertama kali menemukannya, Ksatria Feral Turwin, pria yang mengakhiri kehidupan pertamanya. Ia menanyai saudaranya, putra kedua keluarga Turwin. Kamar membalas dengan seringai sombong, mengejek otoritasnya, tapi ekspresi Feral tetap sangat serius. Perhatiannya kemudian beralih ke sosok bertudung itu. Eugene menunjukkan surat dari desa, kepala desa. Nama Broadwin membuat Feral benar-benar tidak waspada. Ia meraih surat itu. Kecurigaannya memuncak, tapi Kamar menyambarnya lebih dulu. Selalu oportunis. Ia membacanya dengan tatapan keingintahuan teatrikal. Ia mengumumkan berita itu. Tentara bayaran itu mati dan ini adalah saudara mereka yang telah lama hilang. Felid berdiri membeku, terjebak di tengah drama bangsawan ini. Kamar menawarkan sambutan yang kurang. Dari tulus kepada saudara barunya. Feral, bagaimanapun, memberitahu anak itu bahwa ayah mereka ingin melihatnya. Ia memerintahkan penjaga untuk
untuk membersihkan Felid dan berpakaian dengan benar. Anak itu dibawa pergi, melihat ke belakang dengan bingung, tapi Feral berhenti di jalurnya, merasakan percakapan itu belum berakhir. Ia berbalik, tatapannya mengunci pengawal misterius itu. Eugene angkat bicara, menuntut hadiahnya. Pertemuan dengan Lord Turwin. Feral menolak secara instan dan mutlak. Ia menjelaskan ayah mereka tidak sehat dan menawarkan emas sebagai gantinya, tapi mata merah Eugene yang bersinar memberitahunya bahwa itu tidak akan cukup. Kesabaran Feral habis, memperingatkannya untuk tidak mendorong keberuntungannya. Saat ketegangan meningkat, Eugene dengan tenang bertanya mengapa ia ditolak. Kamar melangkah masuk, dengan senang hati mengipasi api konflik. Feral berargumen, ayah mereka terlalu lemah untuk bertemu dengan orang asing. Saudara-saudara itu berhadapan, drama keluarga mereka dipajang sepenuhnya. Feral tampaknya memperhatikan sesuatu di luar bingkai. Kamar menoleh ke Eugene, menyalahkan saudaranya atas ketidaknyamanan itu. Ia mengabaikan Eugene dan memimpin Felid pergi untuk tur kastil. Eugene menyadari Feral tidak pernah berniat membiarkannya melihat bangsawan itu, tapi kebuntuan mereka adalah terganggu oleh suara baru yang keras. Seorang pejuang berambut merah tiba, membawa wajah yang akrab. Ia membuang tentara bayaran yang tidak sadar di kaki Feral. Ia menyarankan bentuk disiplin yang agak permanen. Feral mengakui mereka disewa untuk serangan ruang bawah tanah. Ia memutuskan untuk menunda diskusi untuk pengaturan yang lebih pribadi. Park mengidentifikasi pendatang baru itu sebagai Sir Gilfredic, bintang yang sedang naik daun, yang baru saja membuktikan nilainya dalam turnamen. Pria yang dikenal karena kekuatan dan keterampilannya yang mengerikan. Ia sendirian menyapu 1000 lawan. Park berspekulasi ia ada di sini untuk ruang bawah tanah yang baru ditemukan. Lagi pula, menaklukkan ruang bawah tanah adalah jalur cepat menuju ketenaran dan kemuliaan. Ia kemungkinan menggunakan ini sebagai batu loncatan ke rumah yang lebih besar. Dengan informasi itu tersimpan, Eugene menoleh ke Park. Ia bertanya kepada kapten tentara bayaran itu apakah ia mencari klien baru. Kemudian malam itu, di dalam tembok kastil, Gilfredic menegaskan kembali komitmennya untuk menaklukkan ruang bawah tanah. Feral menonton dari kantornya, tenggelam dalam pemikiran. Ia tahu saudaranya Kamar melakukan permainan kekuasaan, menggunakan Sir Gilfredic untuk mengamankan ruang bawah tanah dan gelar keluarga. Saat Feral bertanya-tanya bagaimana caranya melawan langkah ini, ketukan bergema. Seorang pelayan mengumumkan pengunjung, Sir Eugene. Feral mengingat satria misterius itu dan memberinya izin masuk. Eugene memasuki ruang kerja, kehadirannya memenuhi ruangan. Feral menawarkan sambutan hangat, meyakinkannya Felid aman. Ia bahkan berterima kasih kepada Eugene karena telah menyerahkan surat itu sebelumnya. Senyum yang tampaknya tulus di wajahnya, tapi Eugene memotong. Basa-basi dengan komentar tajam. Sikap ramah Feral langsung lenyap. Eugene tertawa pendek, meremehkan, dan Feral menanggapi dengan raungan hiburan yang penuh. Ia mengakui bahwa Eugene jauh lebih menarik daripada yang ia pikirkan pertama kali. Eugene hanya menundukkan kepalanya, menunggu percakapan yang sebenarnya dimulai. Feral mencondongkan tubuh, bertanya apakah ia benar-benar ksatria. Ia bertanya apakah Eugene mencoba bergabung dengan serangan ruang bawah tanah untuk membersihkan citranya dan mengapa ia harus diizinkan. Eugene membalas, menyebutnya tawaran yang tidak berbahaya. Feral menuntut untuk tahu apa yang ia maksud. Eugene memaparkan persyaratannya. Biaya kecil dan setengah dari jarahan, tidak termasuk batu mana yang berharga. Tawaran itu begitu bagus, Feral langsung curiga, tapi Eugene membalikkan keadaan. Mengingatkannya siapa yang benar-benar terpojok. Feral terkejut dengan kepercayaan dirinya. Eugene mengulangi tawarannya, mengklarifikasi itu untuknya dan kru tentara bayaran barunya. Feral mencatat harganya jauh di bawah harga pasar, tapi Eugene hanya mendesak untuk jawaban. Dalam benaknya, Feral beralasan ksatria hidup untuk kehormatan. Ia menyimpulkan ksatria pengembara ini tidak mengejar uang, tetapi kemuliaan, kompleks pahlawan klasik, atau begitulah pikirnya. Ia mengingat informasi yang telah dikumpulkannya tentang pria misterius ini. Eugene mengingatkannya bahwa ia bukan orang yang terburu-buru. Tekanan ada di sana dan Feral tahu itu. Ia memikirkan juara baru saudaranya, Sir Gilfredic. Ia menyadari Eugene bukan orang bodoh. Pria ini tahu persis cara memainkan kartunya. Dan dengan itu, Feral menyetujui kesepakatan itu. Kemudian, Park menjelaskan poin-poin yang lebih baik dari pengaturan baru mereka. Ia memberitahu Eugene bahwa kristal mana adalah kerumitan, tetapi produk sampingannya adalah keuntungan murni. Ia menawarkan untuk menghubungkan Eugene dengan perusahaan perdagangan terpercaya, langkah yang akan memaksa saudara tertua yang serakah, Kamar, untuk menerima persyaratan mereka. Di tempat lain, Kamar mencemooh berita anggota partai baru. Ia mengeluh tentang ini di menit terakhir. Penambahan, menyatakan ruang bawah tanah bukan tempat bermain. Itu adalah tempat di mana yang lemah ditinggalkan untuk mati. Ia mengabaikan pendatang baru itu, tidak memiliki keyakinan pada ksatria manapun yang akan direkrut saudaranya. Feral meminta maaf kepada Gilfredic atas keterlambatan. Ia hanya mengobrol dengan rekrutan barunya dan dengan kemeriahan, ia memperkenalkan ksatria Jan Eugene. Gilfredic mengenali sosok bertudung itu dari gerbang. Ia menyeringai, memberitahu kamar mereka tidak bisa menerima yang tidak dikenal. Tapi Feral melangkah masuk, menjamin keterampilan Eugene. Ia menjelaskan bahwa ia mendengar cerita yang agak menarik tentang bandit yang mengganggu wilayah mereka dan bagaimana Eugene sendirian memusnahkan mereka. Ia memegang belati, menyatakan keterampilannya lebih dari cukup, tapi Gilfredic memutuskan ia membutuhkan demonstrasi. Ia melemparkan palu perang dengan kecepatan yang membutakan. Mata Eugene bersinar saat senjata itu mendekat. Ia menangkisnya dengan satu tebasan yang tepat. Palu itu menghantam tembok di belakangnya. Gilfredic mengeluarkan seringai terkesan. Eugene berdiri teguh tanpa terganggu. Ksatria berambut merah itu menawarkan permintaan maaf balik atas ketidaksopanannya dan kemudian menantangnya berduel untuk membuktikan nilainya karena berbicara adalah untuk orang bodoh. Adegan diatur di halaman kastil. Kerumunan sudah berkumpul. Berita menyebar seperti api. Sir Gilfredic berduel. Semua orang ingin melihat
melihat juara turnamen beraksi. Mereka mengatakan ia bisa merobek monster dengan tangan kosongnya. Hal-hal manusia yang benar-benar normal. Kedua lawan saling berhadapan dalam cahaya obor. Kerumunan sudah merasa kasihan pada penantang misterius, tapi Eugene tetap tenang, menunggu sinyal. Gilfredik menyeringai lebar dan percaya diri. Ia menanamkan pedang besarnya yang besar ke tanah batu. Ekspresinya bergeser, senyumnya lenyap dalam sekejap. Matanya menyipit, penuh dengan intensitas yang dingin dan fokus. Lonceng berdentang menandakan dimulainya duel. Dan dalam sekejap, Eugene meledak dari posisinya. Bila mereka bertemu dalam kilatan percikan yang membutakan, suara baja di atas baja bergema di halaman. Mereka bertukar pukulan dengan kecepatan luar biasa, kabur gerakan. Gilfredik menyeringai, memberi isyarat padanya untuk maju. Ia jelas menikmati dirinya sendiri, tapi fokus Eugene tetap tidak terpatahkan. Ia melepaskan rentetan serangan tanpa henti. Di kerumunan, Rabon bersorak, berpikir juara itu kewalahan, tapi Partahu lebih baik. Gilfredik hanya menguji lawannya. Senyum satria berambut merah itu memudar saat ia menganalisis gaya Eugene. Ia menemukannya kasar, tidak halus, tanpa pelatihan formal. Ia merasakan bukan satria, tetapi hewan liar yang berjuang untuk bertahan hidup. Eugene menekan serangan, gerakannya mentah dan tidak terduga. Gilfredik memblokir. Pukulan itu, kepercayaan dirinya kembali. Ia menyebutkan kebohongan itu, mencatat sikap ceroboh dan kurangnya disiplin. Satu-satunya tanggapan Eugene adalah pria itu terlalu banyak bicara. Gilfredik menyuruhnya membuktikannya, berjanji untuk tutup mulut jika ia dikalahkan. Duel meningkat, pedang mereka beradu sekali lagi. Dampaknya mengirimkan getaran melalui kedua lengan mereka, tapi kekuatan mentah Gilfredik mulai muncul saat ia menembus pertahanan Eugene dengan tendangan brutal. Ia menindaklanjuti secara instan, memberi Eugene tidak ada waktu untuk pulih. Pukulan kuat lainnya terhubung, mengirim bocah kita terbang. Dampaknya menghancurkan halaman batu di bawahnya. Rabon merayakan, berpikir pertarungan sudah berakhir. Sedikit prematur, sobat, tapi melalui debu, sesosok tubuh perlahan bangkit. Mata Eugene bersinar saat ia bertanya siapa yang mereka pikir pingsan. Ia menerjang ke depan, hantu kemarahan hitam murni, dan Gilfredik hanya bisa berhasil memblokir serangan balik ganas yang tiba-tiba. Gilfredik terkejut, menyadari lawannya belajar di tengah pertarungan. Ia menghindari tendangan cepat, seringainya tidak pernah meninggalkan wajahnya. Gerakan Eugene adalah kabur dari kecepatan mentah yang tidak jinak. Ia menekan serangan, tanpa henti dan tidak terduga. Gilfredik menemui bilahnya, jelas menikmati tantangan itu. Pedang mereka beradu dalam hujan percikan cemerlang. Mereka menjadi angin puyuh baja. Tarian niat mematikan. Untuk sesaat, mereka sangat cocok. Dua predator yang mengukur satu sama lain. Pertarungan bergeser ke pertarungan tangan kosong yang brutal. Gilfredik menangkap lengannya. Tertegun oleh kekuatan Eugene yang mustahil. Ia terpaksa mengakui bahwa dalam kekuatan mentah, orang asing ini melampauinya. Tapi ia tahu kekuatan bukan segalanya dalam pertarungan. Ia menggunakan pengalaman superiornya untuk membuat Eugene tidak seimbang. Sikap Eugene pecah untuk pertama kalinya. Ia tersandung ke belakang, benar-benar terbuka. Gilfredik melihat celahnya dan bersiap untuk pukulan penutup. Eugene hanya bisa melihat ke atas saat serangan itu turun. Tanah hancur. Di bawah kekuatan pukulan itu, Gilfredik menindaklanjuti dengan tendangan yang menghancurkan. Mata Eugene melebar, nalurinya berteriak. Pukulan itu terhubung, mengirimnya meluncur melintasi halaman. Gilfredik mencatat kurangnya pelatihan formal lawannya. Tapi naluri bertahan hidupnya berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Tepat saat tinjunya menutup, Gilfredik mengakui kekalahannya sendiri. Lengan bersisik Eugene, memblokir serangan terakhir dengan mudah. Dan dengan satu serangan balik eksplosif, ia mengirim sang juara terbang. Gilfredik menabrak tembok kastil dengan keras. Ia terbaring di reruntuhan, menatap langit malam, benar-benar dikalahkan. Kerumunan tertegun dalam diam, tidak dapat memproses apa yang baru saja mereka lihat. Dan pemenangnya dinyatakan Ksatria Jan Eugene. Kerumunan meletus, tidak dapat percaya apa yang baru saja mereka lihat. Rabon dengan bangga bersorak untuk satria mereka. Ia penggemar seumur hidup, tampaknya. Gilfredik terbaring kalah di tengah reruntuhan halaman, tapi matanya terbuka, kilatan kehidupan masih ada di dalamnya. Ia menatap pria yang begitu menyeluruh mengalahkannya, dan dengan lonjakan energi, ia bangkit berdiri. Eugene menonton, siap untuk apapun yang terjadi selanjutnya. Gilfredik meraih tangannya dan mengangkatnya tinggi, menyatakannya pemenangnya. Halaman meneriakan namanya, merayakan juara baru. Tapi dari kerumunan, kamar hanya bisa menatap dengan ketidakpercayaan total. Kemudian, pesta besar diadakan untuk menghormati Eugene. Staf kastil semua tersenyum, siap melayani tamu baru mereka. Tapi Eugene terlihat kurang senang dengan semua perhatian. Seorang pelayan menjelaskan ini adalah hadiah dari Lord Kamar sendiri. Mira mendengarkan saat mereka rewel atas setiap detail kecil. Ia mengejek gerakan itu saat Eugene dengan sopan menolak makanan. Para pelayan terlihat kecewa dengan penolakannya yang tiba-tiba. Ia menyuruh mereka memberitahu Kamar bahwa ia lebih suka kesendirian. Keesokan harinya, Kamar menyapanya dengan senyum latihan. Ia mencatat Eugene menolak semua hadiahnya yang murah hati. Saat itu juga, Rabon bergegas masuk, membungkuk dengan penuh semangat kepada pahlawan barunya. Ia diikuti oleh Gilfredik yang bertingkah seperti teman baik barunya. Ksatria berambut merah itu mengeluh tentang wajahnya yang sakit. Ia menunjuk memarnya, menertawakannya sepenuhnya. Ia sudah meminta pertandingan ulang yang menarik bagi Kamar. Eugene merenungkan rencananya berhasil dengan sempurna, tapi ia masih tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Tiba-tiba, wajah baru muncul di kerumunan. Seorang pemuda memanggil namanya, dan semua orang berbalik untuk melihat. Itu Velid, sekarang sudah dibersihkan dan terlihat seperti bangsawan yang pantas. Di tempat lain, di bawah perlindungan malam,
seorang pria memohon nyawanya. Permohonannya yang putus asa terpotong oleh serangan brutal dan bayangan. Penyerang melihat ke bawah pada kekacauan itu, kesal dengan ketidakmampuan itu. Itu Kamar, marah karena anak itu tidak ditangani kembali di desa. Karena kegagalan itu, seluruh rencananya telah tergelincir. Bawahannya meminta maaf, tapi Kamar mencemooh alasan itu. Ia meraih wajah pria itu, mempertanyakan kecerdasannya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengancam. Ia mengancam akan mencungkil mata pria itu jika mereka hanya untuk dekorasi. Prosedur HR standar, saya yakin. Pria lain hanya bisa menonton dengan teror mutlak. Kamar melepaskannya, merenungkan langkah selanjutnya. Ia tidak bisa hanya membunuh Eugene sekarang karena ia tamu yang dirayakan. Tapi ide jahat mulai terbentuk di benaknya. Rencana yang juga akan mengurus pembuangan tubuh. Tatapannya jatuh pada Felid yang tertidur, target barunya. Kemudian, Eugene, sekarang bertopeng, menjelaskan situasi kepada anak itu. Felid putus asa, menyadari ia dikirim ke ruang bawah tanah untuk mati. Apa? Reuni keluarga yang hangat. Eugene mengingatkannya tentang tentara bayaran yang diduga diserang oleh serigala. Ia mengungkapkan mereka kemungkinan besar dikirim oleh salah satu saudara Felid. Tapi Eugene memberitahunya ada cara baginya untuk bertahan hidup dari ini. Kilatan harapan muncul di mata anak itu. Eugene membuat tawarannya menjadi pelayannya. Ia menjelaskan bahwa pada usia 16 tahun, Felid cukup dewasa untuk memilih jalannya sendiri. Ia bisa menunggu saudara-saudaranya menyelesaikan pekerjaan, atau ia bisa melawan dengan segala yang ia miliki. Hari serangan ruang bawah tanah tiba, gerbang besar menjulang di depan mereka. Gilfredic memberi pengarahan kepada partai tentang misi sederhana mereka. Bersihkan jalan dan mundur jika monster peringkat tinggi muncul. Di belakang, beberapa kuli hanya senang mereka tidak akan berada di garis depan. Satu bahkan berencana untuk memalsukan. Cedera untuk keluar dari pertarungan sepenuhnya, tapi kepergian mereka terganggu oleh Feral yang menuntut untuk mengetahui di mana Felid berada. Seorang penjaga dengan gugup menunjuknya ke arah yang benar. Di mana Felid sibuk berharap Eugene kembali dengan selamat, pemandangan yang membuat darah Feral mendidih, ia menyerbu, meneriakkan nama anak itu dan dengan marah mengingatkannya tentang posisi yang ditugaskan. Felid meringis, jelas ketakutan pada kakak laki-lakinya. Ketika anak itu ragu-ragu, Feral meraih lengannya dan mendapati dirinya menatap mata Eugene yang dingin dan tidak berkedip. Ia mencoba menyeret Felid pergi, kesabarannya benar-benar hilang, tapi tangannya dihentikan oleh cengkeraman baja padat. Feral hanya bisa menatap, tertegun oleh pembangkangan yang mencolok. Eugene dengan tenang mempertanyakan logika mengirim pemula ke ruang bawah tanah. Feral mendorongnya kembali, mengklaim itu hanya cinta yang tangguh, cerita yang mungkin. Ia memberitahu Eugene untuk mengetahui tempatnya dan menjauh dari masalah keluarga, tapi Eugene menyerangkan Feral lah yang tidak pada tempatnya. Ia kemudian menjatuhkan bom. Felix sekarang menjadi pelayannya, dan ia memiliki seluruh kerumunan saksi untuk mendukungnya. Ia menyatakan ikatan mereka sekarang lebih tebal daripada darah, dan ancaman terhadap anak itu adalah ancaman baginya. Ia bahkan menawarkan duel praruang bawah tanah kecil jika Feral tidak setuju. Feral tidak bisa berkata-kata, menuntut untuk tahu siapa yang memberinya izin. Eugene menunjukkan bahwa mengambil anak itu hanya akan menghambat masa depannya. Sementara itu, para kuli bergosip tentang keterampilan luar biasa ksatria itu. Satu bercanda itu akan memakan waktu kehidupan kedua untuk menjadi sekuat itu, semakin membuat Feral marah. Saat itu juga, Kamar tiba untuk mengaduk. Pot berpihak pada Eugene. Ia mengingatkan Feral bahwa Felid adalah orang dewasa, bebas untuk memilih jalannya sendiri. Eugene tahu bahwa begitu Anda menjadi target, bertahan hidup tidak pernah mudah. Dan Feral dibiarkan tidak bisa berkata-kata, benar-benar dikalahkan. Pelajaran Eugene sederhana. Jika Anda tidak bisa kuat, bentuklah kelompok. Kebuntuan kecil mereka terganggu oleh laporan pengintai tentang pintu masuk ruang bawah tanah. Dengan drama diselesaikan, Gilfredic memberikan perintah untuk melanjutkan. Gerbang ruang bawah tanah yang besar terbuka. Ia menawarkan pengingat suram. Hidup mereka adalah milik mereka sendiri. Tentara bayaran mempersiapkan diri untuk kengerian di dalamnya, dan dengan perintah terakhir, seluruh partai menyerang ke depan. Dari pintu masuk, Kamar menawarkan lambaian tangan dan tenggat waktu 4 hari. Gerbang tertutup rapat, membiarkan mereka pada nasib mereka. Mereka melangkah ke dalam kegelapan gua yang mencekik dan segera dikerubuti oleh gerombolan goblin. Gilfredic memukir jalan melalui kekacauan. Tapi satu tentara rusak mengutuk rekan-rekannya karena ketidakmampuan mereka. Gilfredic meraung pada mereka untuk menahan formasi. Meneyer langsung yang nyata. Ia secara fisik melemparkan seorang pria kembali ke pertarungan, meneriakkan perintah. Pemanah melepaskan hujan panah, tapi goblin sudah jatuh dari langit-langit. Garis itu pecah saat makhluk-makhluk itu mengerumuni dari setiap arah. Salah satu kuli menyadari ini adalah langkah karir yang buruk. Ia memutuskan untuk melarikan diri kembali ke pintu masuk, hanya untuk menemukan jalannya diblokir oleh lebih banyak mata bercahaya. Pelariannya terpotong secara brutal. Suara dari bayang-bayang memanggilnya idiot karena kepengecutannya. Gilfredic meraih tentara panik lainnya, menyuruhnya untuk menguasai diri. Ia mendorongnya kembali ke dalam pertempuran, memerintahkannya untuk bertarung. Tentara bayaran berjuang untuk mempertahankan posisi mereka melawan arus. Gilfredic menyadari kru yang dikumpulkan dengan tergesa-gesa ini tidak cukup. Seorang pengintai berteriak bahwa lebih banyak monster sedang dalam perjalanan, dan yang lain mengonfirmasi mereka diapit dari belakang. Kaipat. Saat itu, suara tenang menawarkan untuk mengambil bagian belakang. Gilfredic menoleh, memperingatkan Eugene untuk tidak pergi sendirian. Tapi bocah, kita sudah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Gilfredic menyerang lebih dalam ke dalam gua. Ia melihat ke belakang, berteriak pada anak buahnya yang berjuang. Tiba-tiba, jebakan bayangan meletus dari
dari lantai batu. Senjata goblin tergeletak hancur berkeping-keping. Gelfredik memerintahkan Part untuk menutupi sayap belakangnya. Ia tertegun oleh seberapa jauh Eugene telah pergi. Matanya melebar karena ketidakpercayaan total. Dan begitu saja, Eugene muncul kembali memegang bunga yang bercahaya. Gelfredik tidak bisa percaya, ia bahkan tidak tahu apa itu. Keajaiban merayap di ruang bawah tanah yang sejati. Ia berdiri di tengah mereka yang jatuh, bertanya-tanya bagaimana ia begitu kuat. Setelah pertempuran, partai merawat yang terluka. Seorang tentara bayaran membawa Eugene. Kristal mana yang dikumpulkan? Ia menyesali hadiah kecil untuk begitu banyak pembunuhan. Eugene mencatat warna birunya berbeda dari Roar. Miran muncul, menyebut kristal itu kecil dan mengecewakan. Ia menjelaskan bahwa kekuatan monster menentukan ukuran kristal dan bahwa Roar yang kuat seperti yang ia lawan sangat langka. Eugene menyadari serangan ruang bawah tanah. Ini adalah pemborosan waktunya. Tepat saat Miran bertanya tentang monster yang lebih kuat, ia merasakan ancaman baru. Ia memberitahu partai yang kelelahan bahwa istirahat mereka berakhir. Gelfredik mengumpulkan orang-orang, mengancam akan menghukum pengecut manapun. Ia memberitahu Eugene ia harus memikul bebannya di depan karena gelombang monster berikutnya akan berada di tingkat yang lain. Ia menjelaskan bahwa penguasa sejati ruang bawah tanah menggunakan goblin sebagai pion dan mereka akan menghadapi monster tingkat menengah. Tentara bayaran gemetar, mengetahui apa yang ada di dalam yang lebih dalam, tapi ekspresi Eugene dingin dan ditentukan. Ia ingat mengonsumsi kristal mana merah dari penguasa rawa dan kemampuan kuat yang ia peroleh darinya. Ia bertanya-tanya kekuatan baru apa yang menanti jika ia mengonsumsi yang lain. Ia mengumumkan ia bisa mendengar setidaknya 50 langkah kaki mendekat. Gelfredik menatap kagum pada indera tajam pemuda itu. Ia menawarkan tombak kepada Eugene, bertanya apakah ia ingin melakukan kehormatan itu. Dengan sentakan pergelangan tangannya, Eugene melesatkan tombak tersebut. Tombak itu berubah menjadi berkas cahaya merah yang memicu ledakan dahsyat. Gelfred memberi perintah agar seluruh pasukannya menyerbu. Ia menyuruh anak buahnya mengikuti dan mendukung garda depan mereka yang baru. Namun, Eugene sudah lenyap menjadi bayangan, menebas gerombolan Or. Para tentara bayaran maju dengan tergesa-gesa, menawarkan bantuan. Ia bergerak layaknya hantu, badai kematian dan kegelapan yang nyata. Ia mendaratkan serangan brutal dan presisi tepat di mata seekor Or. Makhluk itu tumbang, kepalanya hancur lebur. Ia melanjutkan amukannya, sebuah tarian kehancuran murni. Ia menangkis serangan yang kikuk dengan bilah pedangnya, dan menebas monster lainnya tanpa sedikit pun mengurangi kecepatannya. Ia berdiri di tengah pembantaian dengan seringai liar di wajahnya. Para tentara bayaran hanya bisa terpaku, melihat citra ksatria bangsawan yang mereka agungkan hancur seketika. Lengannya berubah, sisi kita menjalar di kulitnya. Ia menghujamkan tangannya langsung ke dalam kulit monster. Mereka teringat akan kisah-kisah ilmu pedang bangsawan, tentang keadilan dan kehormatan. Namun, ini sama sekali tidak seperti ksatria yang mereka kenal. Bahkan prajurit berpengalaman pun terpaku, benar-benar terpana. Galdik menyadari gaya bertarung ini jauh dari kata terhormat. Ini adalah gaya liar yang tak terkendali dari seekor binatang buas yang haus darah. Pertempuran berakhir. Lantai gua dipenuhi jasad yang gugur. Seorang tenaga medis dengan putus asa merawat prajurit yang terluka. Dampaknya begitu suram dengan korban jatuh di kedua belah pihak. Gelfalik mengakui sebagian besar pasukannya tidak sanggup lagi untuk lanjut. Ia tahu ini bukan kelelahan fisik, melainkan shock mental atas apa yang baru saja mereka saksikan. Ia menyimpulkan bahwa untuk saat ini mereka tidak bisa maju lebih jauh. Galedik menyarankan agar mereka mundur karena tujuan telah tercapai. Tapi Eugene belum lelah, menyebutnya sebagai tindakan sia-sia jika harus berbalik arah. Tanpa pilihan lain, Galfrey mengumpulkan anak buahnya yang ketakutan untuk terus maju. Tangan Eugene mencengkeram erat bangkai monster itu. Ia menyuruh Galik memimpin pasukan utama keluar dari ruang bawah tanah. Mulai dari titik ini, hanya dia dan para tentara bayarannya yang akan lanjut. Rabon dan yang lainnya segera mengajukan diri untuk bergabung. Galedik bertanya-tanya apakah ini bentuk kepedulian terhadap para prajurit yang kelelahan. Ia menyadari pria ini sedang mendefinisikan ulang apa artinya menjadi seorang satria. Maka, sebuah kelompok yang lebih kecil dan bertekad baja memberanikan diri masuk lebih dalam. Robin segera menyesali keputusannya, mengakui bahwa ia ketakutan setengah mati. Ia mencoba menenangkan diri bahwa Eugene bisa menangani segalanya. Kata-kata terakhir yang legendaris, namun kakinya justru menginjak sesuatu yang kecil di lantai gua. Ia menunduk, kilatan waspada muncul di matanya. Itu hanya seekor laba-laba yang sudah mati, dan ia memiliki banyak kerabat yang sangat besar dan sangat marah. Mereka adalah laba-laba gua raksasa, kawanan yang menggunakan racun asam. Rabon menyerbu maju, mencoba mempertahankan posisinya. Par berteriak agar mereka mundur, namun Eugene mempertanyakan perintah itu. Ia sudah mulai menebas jalan menembus kawanan tersebut. Baginya, jumlah ini bukanlah apa-apa. Terinspirasi, para tentara bayaran terjun kembali ke medan laga. Eugene dan Partek saling memunggungi di tengah kekacauan. Tapi Robin dengan cepat kewalahan, berteriak meminta bantuan. Seekor laba-laba menerjang dengan taring terbuka untuk membunuh, namun tangan bersarung tangan menghentikannya seketika. Bila pedang Eugene berkilat, menyelamatkan tentara bayaran muda itu sekali lagi. Robin hanya bisa menatap, benar-benar terpana. Eugene menatapnya, mata merahnya membara dengan intensitas tinggi. Ia mendorong anak itu ke samping dan melanjutkan peran satu orangnya. Robin merasa kagum, bertanya-tanya apakah Eugene benar-benar manusia. Ia menyarankan agar mereka berhenti dan kembali saja. Namun Par terpaku, merasakan ancaman baru yang jauh lebih besar. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat menyadari apa yang akan datang. Ia ingat beberapa monster memiliki varian tingkat tinggi, dan berdasarkan ukurannya, ini adalah salah satunya. Seekor raja laba-laba mengerikan turun dari langit-langit. Ini adalah mimpi buruk. Yang sesungguhnya, penguasa gua ini. Part mendesak Eugene untuk mundur, tahu mereka kalah jumlah, namun Eugene hanya memanggil
anak buahnya. Ia memerintahkan mereka untuk mundur, mengklaim musuh ini sebagai miliknya. Part terpana oleh tekanan hebat yang dirasakannya. Nalurinya berteriak agar ia lari demi menyelamatkan nyawa. Mira mencatat bahwa mereka telah menyerah pada kesenjangan kekuatan yang begitu nyata. Eugene bertanya apakah musuh baru ini sekuat penguasa rawa. Mira memastikan itu kemungkinan lebih kuat, yang berarti kristal mana miliknya akan menjadi hadiah yang lebih berharga. Sang Raja Laba-Laba mengeluarkan raungan mengerikan, namun Eugene hanya menyeringai, siap membuka peti harta karun barunya. Beberapa waktu kemudian, seekor laba-laba kecil turun dari jaring, hanya untuk terbelah dua oleh kekuatan tak kasat mata. Eugene, yang kini berpakaian seperti seorang bangsawan, menurunkan jarinya. Ia memegang kristal mana yang ia ambil dari penguasa Dumeon. Kristal itu memberinya kemampuan kedua, kamuflase. Dengan menggabungkannya dengan sisiknya, ia kini bisa berjalan di bawah matahari. Akhirnya, seorang vampir yang bisa berjemur. Sebuah suara bertanya mengapa ia tidak lagi memakai topengnya. Adegan beralih ke perayaan bersama Galvik dan yang lainnya. Eugene menjadi tamu kehormatan di sebuah pesta mewah. Para wanita bangsawan terpikat oleh kisah kepahlawanannya. Miriam menggodanya saat mereka memuji ketampanannya, bertanya apakah ia keturunan peri. Tetapi Eugene berpikir teori peri ini hanya membuat segalanya jadi rumit. Galvik, bagaimanapun, yakin itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Ia teringat mata tajam dan pendengaran PK Eugene di ruang bawah tanah yang gelap gulita, belum lagi kekuatannya yang mengerikan, dan ketangkasan yang tidak manusiawi. Ia tahu sejak awal bahwa Eugene bukanlah manusia biasa, dan ia dengan lantang merayakan deduksi briliannya bahwa pemuda kita memiliki darah peri. Ia bertanya bagaimana seseorang yang begitu memukau bisa bersembunyi di wilayah ini begitu lama. Eugene memberikan senyuman samar yang menawan sebagai tanggapan. Ia mengklaim dirinya tidak pernah benar-benar berusaha bersembunyi dengan sengaja, sebuah jawaban yang membuat para wanita itu terpesona dan Galretic benar-benar bingung. Galfrey mencatat cara bicaranya yang tenang, yang justru membuat orang-orang semakin menyukainya. Eugene menyadari kebohongan yang nyaman ini mungkin akan berguna. Ia merenungkan bahwa kristal mana memberinya lebih dari sekadar kekuatan baru. Saat tato itu menghilang, serangkaian ingatan baru menghantamnya. Ia melihat dirinya berbaring di sebuah tempat tidur yang asing, tidak dikenal. Tangan lembut seorang wanita memegang tangannya, dan di ruangan asing itu, mata semua orang tertuju padanya. Ia bertanya-tanya siapa wanita dalam penglihatan itu, atau apakah ingatan tersebut bahkan miliknya sejak awal. Bagi pria tanpa masa lalu, satu-satunya hal yang ia yakini benar, terinterupsi oleh Rabon yang meneriakkan namanya. Tentara bayaran muda itu dengan putus asa memohon bantuan. Galedik mengunci lehernya, menyebutnya beban mati yang tak berguna. Rabon berpendapat bahwa Eugene bukan manusia, dan orang normal manapun pasti sudah melarikan diri. Gelfred memutarbalikkan kata-katanya, bertanya apakah ia menyebut pahlawan baru mereka sebagai monster. Eugene mengabaikan mereka, kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Nama Eugene adalah satu-satunya jangkar ke masa lalunya, tapi sekarang ia punya teori. Jika ia bisa menghapus tato yang tersisa, satu persatu, ia mungkin akhirnya akan mengetahui kebenaran di balik kebohongan sebagai ksatria atau peri. Ia mungkin akhirnya akan menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Sebuah kotak diserahkan kepada kedua ksatria itu. Di dalamnya terdapat sertifikat mengerikan untuk membuktikan status Eugene. Ia menerima gulungan resmi itu, identitas barunya kini aman. Di tempat lain, Kamar menyaksikan kesehatan ayahnya yang memburuk. Sang tuan tua mengkhawatirkan putranya yang lebih muda dan ambisius. Kamar berjanji untuk melindungi wilayah tersebut. Cerita yang klise. Dengan kata-kata terakhirnya, sang tuan memberikan nasihat perpisahan. Ia mengatakan kepada Velet bahwa seorang pemimpin sejati harus menjaga rakyatnya. Dan dengan itu, Lord Turwin meninggal dunia. Istana berkumpul untuk meratapi pemimpin mereka yang gugur. Tapi tidak semua orang merasakan sentimen yang sama. Kamar hampir tidak bisa menahan kegembiraan kemenangannya. Saat matahari terbenam di Kastil Rose, Galretic bersiap untuk pergi. Ia bertanya pada Eugene apakah ia benar-benar berniat untuk tinggal. Eugene mengonfirmasi bahwa ia akan kembali ke ruang bawah tanah. Galfredic meratapi kesempatan yang terlewat untuk menjalin hubungan baru. Ia mengulurkan tangannya kepada saingan yang baru ditemukannya. Sebuah kehormatan, katanya, bisa beradu pedang dengannya. Ia berharap pertemuan mereka berikutnya adalah sebagai sekutu. Eugene mempertimbangkan gerakan itu. Sejenak, tangan mereka bertemu di tengah, jabat tangan yang menyegel rasa saling menghormati di antara mereka. Saat Galik berkuda pergi, Eugene memberitahu anak buahnya untuk bersiap. Velet bingung, bertanya mengapa mereka juga pergi. Part menjelaskan aturan dasar. Ksatria menunggang kuda. Mereka akan pergi untuk mencarikan Eugene tunggangan yang layak dan menjual barang jarahan mereka. Velet bersemangat, siap melayani tuan barunya. Namun Eugene mematikan semangatnya dengan penolakan dingin. Anak itu hanya bisa menatap dengan patah hati. Di pelabuhan yang ramai, seorang pria muda berjuang di bawah beban kargo mereka. Perjalanan mereka membawa mereka kemarin, kota perdagangan terbesar di kerajaan itu. Dan saat mereka tiba, reputasi mereka sudah mendahului mereka. Rabon dengan bangga menyombongkan diri kepada orang banyak tentang hasil jarahan besar mereka di ruang bawah tanah. Ia adalah promotor alami. Orang-orang yang melihatnya tercengang. Mengenali nama legendaris Jan Eugene, Rabon membentak seorang kuli muda yang berjuang dengan karung-karung berat. Bocah itu menyeka keringat dari dahinya, jelas kelelahan. Ia menatap ke atas, bertanya-tanya apa yang membuat pemimpin mereka begitu lama. Di dalam, Eugene dan Partek sedang dalam negosiasi mendalam.
Seorang pria bernama Bill Moray memperkenalkan dirinya, siap menangani barang-barang mereka. Eugene mendengarkan saat pria itu berbicara panjang lebar, terkejut koneksi partek ternyata selegitimasi ini. Ia tahu ini adalah hubungan berharga ke dunia yang tidak ia mengerti. Tapi tepat saat Bill Moray mengajukan penawarannya, pintu terbuka lebar. Seorang pria berpakaian rapi masuk, menuntut untuk bertemu Sir Eugene. Baik Eugene maupun partek benar-benar terkejut. Part mencondongkan tubuh, memperingatkan bahwa segalanya akan menjadi rumit. Ia menjelaskan pendatang baru itu adalah sekretaris wakil manajer perusahaan. Dengan kata lain, dia jauh lebih penting daripada pria yang sedang mereka ajak bicara, dan dia kemungkinan besar di sini untuk mencoba menipu mereka dengan harga yang lebih rendah. Part menyarankan untuk berhati-hati, kata-kata yang dipertimbangkan Eugene dalam diam. Sekretaris Grail mendorong Bill Moray ke samping dengan rasa jijik. Ia berbicara kepada Eugene, mengakui rumor yang menyebar melalui kota. Ia menepis cerita itu sebagai taktik sederhana untuk menaikkan nilai barang. Ia mengundang Eugene untuk pergi, berpikir ia bisa dengan mudah memanipulasi ksatria sederhana ini, tetapi tekanan dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Ia bertemu dengan tatapan Eugene, sebuah tatapan yang diam dan meresahkan. Grail dengan cepat menarik ucapannya, menawarkan perkenalan yang lebih formal. Eugene mempertanyakan tawarannya akan kesempatan yang lebih baik. Pria itu terbata-bata, mengklarifikasi itu adalah kesempatan untuk menjual dengan ketentuan yang lebih baik, tetapi mata merah Eugene yang menusuk menanyakan pertanyaan itu lagi tanpa satu kata pun. Gra terpana, menyadari wakil manajer itu sendiri yang terlibat. Ia dengan cepat meminta maaf atas kekasarannya, dan dengan itu, ia pergi dengan tergesa-gesa. Bill Moray terharu hingga meneteskan air mata. Berterima kasih kepada Eugene atas kesetiaannya. Ia menjanjikan dukungan penuhnya, tawaran yang Eugene dengan senang hati dengar. Pedagang itu dengan antusias bertanya kapan mereka bisa mulai. Eugene memberitahunya waktunya adalah sekarang dan untuk keluar dari kantornya. Di tempat lain, Grail melaporkan kegagalannya kepada atasannya. Wakil manajer tidak terkejut mencatat kebanggaan para ksatria. Ia memutuskan, mereka hanya harus memainkan permainan yang berbeda, terutama melawan ksatria miskin yang bahkan tidak memiliki kuda. Sebuah hinaan klasik. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memberikan hadiah yang tidak mungkin ia tolak. Kembali ke jalanan, Vele terkejut dengan perintah barunya. Eugene menyuruhnya untuk tinggal dan mengelola penjualan mereka. Anak itu bertanya mengapa ia ditinggalkan sekali lagi. Ia bertanya-tanya apakah itu karena ia tidak cukup kuat untuk mengikuti. Eugene hanya bertanya padanya apa tugas seorang pelayan. Anak itu menjawab dengan benar bahwa itu adalah untuk menawarkan dukungan dan Eugene menjelaskan itulah tepatnya yang ia butuhkan untuk dilakukannya. Misinya adalah membangun kekayaan mereka saat Eugene pergi. Ia akan mempelajari cara berbisnis dari sekutu pedagang baru mereka. Val menyadari ia berutang nyawa pada Eugene, dan ini adalah caranya untuk membalas budi. Eugene bahkan berjanji untuk mengajarinya pedang setelah mereka memiliki dana. Ia memberitahu bocah itu bahwa suatu hari nanti ia juga akan membutuhkan dukungannya dalam pertempuran. Janji itu membuat Val benar-benar terpana, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi tekad. Ia menerima misinya tanpa ragu sedikit pun. Dengan itu diselesaikan, kelompok itu kembali ke kota. Eugene mencatat betapa cepat kekayaan baru mereka telah hilang. Sepertinya seseorang butuh anggaran. Bahkan Miran merasakan perihnya dompet mereka yang kosong. Saat mereka berjalan, kilatan cahaya menarik mata Eugene. Di depan mereka berdiri baju zirah yang luar biasa. Park menyebutnya mimpi seorang satria, tapi Eugene hanya melihat label harga. Ia mengetahui itu adalah harta karun di luar jangkauan kebanyakan bangsawan. Belanja jendela mereka dipotong oleh teriakan panik. Reban. Ia berteriak bahwa gerombolan besar Roar menyerang kota. Mereka menerobos hutan timur, membuat kewalahan serikat setempat. Park melihat peluang, tapi Eugene tidak yakin. Robin mulai menjelaskan logika yang sangat sederhana. Tidak seperti Dungeon, perburuan Roar adalah keuntungan murni yang tidak kena pajak. Dengan kata lain, itu adalah tumpukan uang tunai besar yang menunggu mereka. Pemuda kita memiliki prioritas yang tepat. Itu semua keyakinan yang dibutuhkan Eugene. Namun tepat saat mereka akan pergi, sebuah suara memanggil. Itu Grail. Terlihat jauh lebih tidak tenang dari sebelumnya. Ia mempersembahkan kuda perang, hadiah dari wakil manajer. Kuda ras murni yang luar biasa, tunggangan yang pantas bagi bangsawan sejati. Eugene mempertanyakan mengapa ia memberinya sesuatu yang begitu berharga. Pria itu gemetar. Di bawah tatapan yang akrab dan meresahkan itu, ia tahu selalu ada pamrih di baliknya. Grail bersikeras itu hanya tanda penghargaan kecil. Kuda itu tampak tidak setuju. Tanpa sepatah kata pun, Eugene menerima hadiah itu. Sekarang setelah diperlengkapi dengan baik, ia siap menghasilkan uang. Robin bertanya apa yang harus mereka lakukan karena pemimpin mereka baru saja meninggalkan mereka. Part menyuruh si idiot itu mulai berlari. Gerah menyaksikan mereka pergi. Misinya sukses secara mengejutkan. Mereka tiba di hutan timur yang sudah penuh dengan monster. Para goblin merasakan ancaman yang mendekat, tetapi mereka bukan tandingan kecepatan tunggangan barunya. Ia menebas jalan menembus gerombolan itu tanpa melambat. Miriam mencatat skala serangannya yang hebat, tanda bahwa garis depan sudah jatuh. Ia menyebut, ini kabar baik karena ia lebih suka tidak berbagi hasil jarahan. Dengan itu, ia menyerbu lebih dalam ke hutan. Tunggangan barunya menderu melintasi tanah, menjadi kilatan kecepatan di bawah matahari tengah hari. Ia berkuda menuju suara pertempuran di mana seorang satria tunggal sedang mempertahankan garis. Seorang pejuang pirang yang benar-benar dikepung. Gerombolan itu mendekat, siap membuat kewalahan dirinya. Kudanya sendiri panik, melemparkannya ke tanah dan segera meninggalkannya pada nasibnya. Kerja sama tim yang hebat. Ia mencoba melakukan perlawanan heroik terakhir, tapi keberaniannya dengan cepat berubah menjadi panik. Saat monster-monster itu menatap mangsanya yang terpojok, teriakannya minta tolong bergema di tempat terbuka. Tapi tepat saat mereka menerjang, kilatan baja memotong gerombolan itu. Eugene tiba,
Hantu kematian di atas kuda. Ia menebas jalan menembus monster dengan mudah. Satria pirang itu hanya bisa menonton dengan tidak percaya saat ia membersihkan area di sekitarnya sendirian. Ia berterima kasih padanya, menanyakan namanya. Benar-benar tidak sadar akan monster di belakangnya. Ia bertanya namanya lagi, masih tersenyum. Eugene mempertanyakan apakah itu benar-benar penting saat ini. Ia menyeringai, mengakui bahwa ia ada benarnya, dan berjanji untuk bertanya lagi setelah mereka selamat. Kemudian, ia menceritakan versi peristiwa yang sangat dramatis, mengklaim dia dan ksatria misterius itu menyelamatkan kota, dan orang banyak dengan antusias menanyakan nama sang pahlawan. Ia menunjuk ke kerumunan mengumumkan nama pahlawan itu, Jan Eugene. Nama itu riuh di antara penonton yang mengenalinya dari penggerebekan Dumyeon Turwin. Dan begitu saja, seluruh kota meneriakan namanya. Dari jendela tinggi, sosok berbaju merah menyaksikan perayaan itu. Itu adalah wali kota Marin, Louis Palin, yang mencatat bahwa ketenaran Eugene tumbuh terlalu cepat. Tapi cucunya, Pacella, meyakinkannya bahwa semuanya terkendali. Ia berharap ia menjadi lebih terkenal karena semakin tinggi Anda terbang, semakin keras Anda jatuh. Di tempat lain, Vel mendiskusikan bisnis dengan seorang rekan. Pela mengungkapkan ia telah menyelidiki bocah itu, mengetahui ia adalah anak tersembunyi dari keluarga Turwin. Mata wali kota berbinar dengan ide licik baru. Ia menjelaskan bahwa Eugene mencoba mensponsori bocah itu, membangun kekayaan untuknya. Wali kota melihat rencananya untuk menggunakan koneksi ini guna membangun hubungan dengan Turwin. Ia memutuskan untuk mengirim Eugene hadiah, imbalan yang pantas bagi pahlawan kota. Pela berterima kasih padanya, rencananya sendiri jatuh dengan sempurna ke tempatnya. Kemudian malam itu, di bawah bulan pucat, Pacella geli bahwa orang yang haus akan selalu mencari air. Ia menyesap dari cangkirnya, menjelaskan tujuan sejati seorang pedagang, dan itu adalah menggali sumur sebelum orang yang tepat merasa haus. Ia menunggu targetnya datang kepadanya. Pegangan pintu berputar, menandakan kedatangannya. Ia mengharapkan ia masuk, tanpa perlawanan atau keraguan. Ia menawarkan senyum predator yang menyambut, dan Eugene masuk, kini mengenakan baju zirah merah dan hitam yang luar biasa. Ia di sini untuk menawarkan terima kasihnya, mengonfirmasi identitasnya. Ia menilainya. Pria tampan dengan kekuatan untuk menghancurkan troll. Ia sudah bisa tahu ia berbeda dari ksatria manapun yang pernah ia temui. Ia memuji baju zirah itu, hadiah dari wali kota. Sendiri, itu ditempa dari baja khusus dan tulang ogre, cukup kuat untuk menangkis taring naga. Eugene hanya mengatakan ia akan mengandalkan kekokohannya di Dumyeon berikutnya. Ia berterima kasih atas penginapannya, mencatat tentara bayarannya sekarang siap untuk apa saja. Ia menawarkan rasa terima kasihnya dan proposal baru, namun Eugene memotongnya, mengumumkan keberangkatan segera. Ia berjanji untuk kembali setelah membersihkan Dumyeon Turwin, tapi kemudian mempertimbangkan kembali, mengatakan ini mungkin pertemuan terakhir mereka. Ia hanya tertarik mengumpulkan kristal mana kali ini, dan dengan perpisahan sederhana, ia berbalik meninggalkan wanita itu yang marah. Ia berhenti atas perintahnya, tapi tidak berbalik. Ia mendapatkan kembali ketenangannya, bertanya apakah ia yakin ingin pergi. Ia memanggilnya keluar, memberitahunya untuk tidak berpura-pura bodoh. Ia mendaftar semua hadiah yang telah ia terima. Baju zirah, kuda, penginapan mewah, dan menunjukkan bahwa penjualannya bahkan tidak menutupi setengah dari biaya. Ia bertanya apakah ia benar-benar tidak mengerti bahwa segala sesuatu memiliki harga, atau apakah ia perlu mengingatkan orang-orang Marin bahwa apa yang disebut pahlawan mereka adalah pria tanpa kehormatan. Ia memasang jebakannya, bertanya apakah ia memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk dirinya sendiri. Tapi Eugene hanya menawarkan senyum kecil, penuh pengertian. Ia menemukan seluruh situasi itu konyol. Ia menyuruhnya berkeliling, memberinya hadiah yang tidak diinginkan, dan sekarang menuntut pembayaran. Dan ia bertanya apakah seorang pedagang belaka benar-benar mencoba mengancamnya. Tekanan murni dari tatapannya membuatnya terdiam. Rekannya hanya bisa menonton dengan kaget saat rencananya benar-benar runtuh. Ia mengklarifikasi bahwa kontraknya adalah dengan Bill Murray, bukan dia. Ia setuju bahwa segala sesuatu memiliki harga dan memperingatkannya bahwa ia akan segera mengetahui berapa harganya. Ia melukis gambar baru untuknya. Kota yang menganiaya pahlawannya sendiri. Cerita yang akan memastikan tidak ada ksatria yang pernah membantu Marin lagi. Part menawarkan permintaan maaf yang tidak tulus saat mereka berbalik untuk pergi. Ia menyadari bahwa dengan pendekatan yang berbeda mereka bisa menjadi sekutu. Bill Murray terjebak di tengah-tengah, mencoba menyelamatkan situasi, tetapi Eugene sudah pergi, meninggalkannya untuk menghadapi konsekuensinya. Pela menundukkan kepalanya, menawarkan permintaan maaf formal. Ia mengakui penilaiannya terganggu dan meminta untuk memulai kembali. Ia mengusulkan kesepakatan baru, berjanji itu akan menguntungkannya. Dalam benaknya, ia mencatat betapa berbedanya ia dari ksatria lain. Ia menyadari pria ini terlalu berbahaya untuk dipermainkan, dan naluri pedagangnya berteriak bahwa ia tidak bisa membiarkannya pergi. Senyum bertekad baru menyebar di wajahnya. Eugene masih duduk, setuju untuk setidaknya mendengarkannya, tetapi ia memperingatkannya bahwa tawaran itu lebih baik yang bagus. Ia berterima kasih padanya atas kesempatan untuk mengajukan penawarannya. Kemudian, kelompok itu berkuda melalui hutan terlihat jauh lebih resmi. Part memberi selamat kepadanya karena mengamankan kontrak yang begitu menguntungkan. Ia menjelaskan pengaruh perusahaan Palin terlalu luas untuk diabaikan. Tawaran akses Dumyeon tanpa batas mereka adalah peluang luar biasa. Part memuji taktik negosiasi briliannya, tetapi Eugene terlihat kesal. Ia hanya mengatakan ia hanya berbicara dari pikirannya. Pemuda kita, jenius yang tidak disengaja,
mereka, namun jalan mereka tiba-tiba diblokir oleh kelompok lain, tentara bayaran. Pemimpin mereka mengejek penampilan Eugene, mempertanyakan keterampilannya. Miriam secara pribadi tersinggung saat Partech memanggil pemimpin mereka. Wajah yang akrab melangkah maju. Kamar, Lord Turwin yang baru. Eugene turun dari kuda, mengakui gelar baru pria itu. Kamar menjelaskan bahwa saudaranya menyewa tentara bayaran baru, tetapi sesuatu terasa aneh. Ia teringat kelompok terakhir, mereka yang seharusnya dibunuh oleh serigala, dan mencatat kru baru ini mengeluarkan aura yang sama tidak menyenangkan. Mata Eugene menyipit, memproses informasi baru. Kamar kemudian membuat tawarannya bagi Eugene untuk memimpin partai Dungeon. Pemimpin tentara bayaran melangkah maju, jelas tidak senang dengan pengaturan tersebut. Ia bertanya apakah ia akan menjadi komandan jika Eugene mati di Dungeon. Ya, itu sama sekali tidak menyenangkan. Anak buah Eugene terkejut dengan ancaman terang-terangan itu. Pria itu membenarkan kata-katanya, mengklaim mereka harus bersiap menghadapi yang terburuk. Eugene menerima tantangan itu dengan tatapan dingin dan penuh pengertian. Pria itu bercanda bahwa jika ia jatuh, wakil komandan botaknya bisa mengambil alih. Miran secara pribadi tersinggung oleh penghinaan itu, tetapi Eugene sudah tahu skornya. Ini semua bagian dari rencana Farrell untuk menyingkirkannya di Dungeon, tapi Eugene mengingat masa lalunya, dan ia tidak akan menjadi pion lagi. Di dalam Dungeon, partai itu segera dikerumuni oleh Goblin. Eugene bergerak seperti hantu, menebas gelombang pertama. Ia menebas jalan menembus gerombolan itu dengan efisiensi brutal. Bila pedangnya adalah kilatan gerakan melawan arus monster. Ia bahkan tidak berkeringat. Pemimpin tentara bayaran menonton, mengakui rumor itu benar. Eugene melakukan pekerjaan seluruh partai sendirian. Kehadirannya seperti perisai yang tak tertembus bagi orang-orang di belakangnya. Pemimpin itu tahu ia hanya perlu menunggu saat yang tepat. Hanya satu kesempatan untuk mendaratkan satu serangan beracun. Eugene mengumumkan mereka memasuki area yang lebih berbahaya. Ia memperingatkan bahwa hanya mereka yang bisa mengikuti yang harus ikut. Tentara bayaran bersorak, bersemangat untuk membuktikan diri, atau begitulah tampaknya. Namun pemimpin mereka menghentikan anak buahnya sendiri, menyuruh mereka menunggu. Ia menjelaskan bahwa Sir Eugene memiliki rencana berbeda dalam pikiran. Dan begitu Eugene berjalan ke dalam kegelapan sendirian, ia merenungkan bahwa ini jauh kurang menghibur tanpa Galretic. Ia teringat senyum percaya diri ksatria berambut merah itu. Ia adalah pemimpin yang sangat baik yang selalu berada di garis depan. Bersamanya, bahkan partai lemah ini mungkin memiliki kesempatan. Sekarang Eugene mendapati dirinya penasaran. Ia bertanya-tanya bagaimana Galretic akan menangani situasi ini. Saat tentara bayaran menyiapkan penyergapan mereka dari bayang-bayang, mereka mengepungnya, pemimpin mereka senang ia akhirnya melepaskan tindakan itu. Eugene setuju dan memanggil elemen air besar untuk menyambut mereka. Elemen itu melepaskan aliran air, memadamkan obor mereka. Orang-orang panik, terkejut bahwa ksatria ini juga bisa menggunakan sihir. Terperosok ke dalam kegelapan, mereka terhuyung-huyung dalam kebingungan total. Seseorang mengeluh ia tidak bisa melihat dan segera dibungkam oleh bayangan. Pemimpin itu berteriak agar mereka melawan balik penyerang yang tak terlihat. Namun dalam kekacauan, mereka mulai menebas sekutu mereka sendiri. Gua itu dipenuhi dengan suara anak buah mereka sendiri yang jatuh. Dan melalui itu semua, Eugene bergerak seperti hantu kematian. Latihan membangun tim berjalan hebat. Saya mengerti. Pemimpin itu menyadari kegelapan ini hanya membuat perburuan Eugene lebih mudah. Ia dengan putus asa mencoba mengaktifkan batu cahaya sihir. Namun batu itu gagal menyala, meninggalkannya berkeringat dalam gelap. Ia membeku, bertanya-tanya mengapa segalanya tiba-tiba menjadi tenang. Sebuah langkah kaki tunggal bergema dari bayang-bayang di belakangnya, dan Eugene muncul, bertanya apakah ia butuh sedikit api. Ia menawarkan bantuan, mencatat betapa tidak nyamannya mata manusia. Ia kemudian menghancurkan batu cahaya pria itu di tangannya. Kilatan itu menerangi pembantaian tentara bayaran yang jatuh. Eugene bertanya apakah ia sekarang bisa melihat siapa yang berburu siapa. Pemimpin itu hanya bisa mengutuk, menyadari ia adalah mangsanya selama ini. Taring Eugene terbuka. Kesabarannya akhirnya berakhir. Kembali di Kastil Rose, badai mengamuk sepanjang malam. Sesosok berjalan dengan sengaja menyusuri aula yang panjang dan gelap. Kamar memanggil, menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Eugene berdiri di dekat jendela, membelakangi keributan. Ekspresinya dingin, misinya sekarang selesai. Kamar bertanya apakah rumor yang ia dengar benar. Ia menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi, memberi isyarat ke lantai di mana Eugene baru saja menjatuhkan tentara bayaran yang masih hidup terakhir. Kamar terpana melihat kapten tentara bayaran, Maverick. Pria itu mengaku ia mencoba membunuh Eugene atas perintah Farrell, dan Kamar terlihat sangat senang. Farrell menyerbu masuk, menuntut untuk mengetahui sejauh mana Kamar akan pergi. Ia bersikeras Kamar adalah orang yang kehilangan akal sehatnya, tapi Kamar hanya menyeringai, menyuruh Maverick menjelaskan dirinya dengan benar. Di bawah pengaruh Eugene, pria itu memulai pengakuan baru yang menyimpang. Ia menyatakan bahwa orang celaka seperti dirinya pantas mati, dan dengan terjangan tiba-tiba, ia melemparkan dirinya melalui jendela. Jatuh dari menara kastil yang tinggi, kedua bersaudara itu hanya bisa menonton dengan kaget meneriakkan namanya. Tubuhnya mendarat keras di patung di halaman bawah. Ya, itu salah satu cara untuk membersihkan ujung yang longgar. Kamar mengklaim pria itu menjadi gila, bertanya apakah kata-katanya bisa dipercaya. Tapi Farrell melihatnya dengan tepat, mencatat kelegaan Kamar. Tuduhan itu mengenai sasarannya, dan ketenangan Kamar retak. Ia membelokkan, menuduh Eugene memfitnah dan tidak memiliki kebanggaan ksatria. Eugene meminta Farrell untuk bersumpah demi kehormatannya bahwa ia tidak bersalah. Ksatria itu terbata-bata, bersikeras, bahwa tentu saja ia begitu. Sarung tangan Eugene mengencang saat ia membuat keputusannya. Ia menuntut pengadilan dengan pertempuran, mempertaruhkan kehormatan mereka berdua pada hasilnya. Ia tersenyum, membiarkan Feld mengetahui kebenaran akan diputuskan oleh pedang. Farrell hanya bisa mengertakkan gigi, benar-benar terjebak dalam kebohongan. Segera, seluruh
Suatu kastil ramai dengan berita duel. Pelayan berbisik bahwa Feral akhirnya bertindak terlalu jauh dan targetnya adalah Sergeant Eugene yang dirayakan. Feral berdiri di halaman, ekspresinya suram, sementara Kamar menonton dari atas, menikmati pertunjukan. Seorang pejabat menyatakan bahwa duel akan menentukan kebenaran, dan Eugene berdiri siap bila pedangnya mencerminkan matahari terbenam. Fertel mengeluarkan raungan dan menyerbu ke depan. Ia mengayunkan pedangnya dengan segenap kekuatannya, namun Eugene tetap diam sempurna, menunggu serangan. Ia menghentikan bila itu dengan satu pukulan, menghancurkan batu di bawahnya. Bila ksatria itu beradu dengan sarung tangan Eugene, namun ekspresi Eugene adalah penghinaan murni. Ia mengingat suara pria ini dari kehidupan masa lalunya, dan ia tidak percaya ini adalah pria yang memburunya selama 1 dekade. Feral terlempar kembali, kepercayaan dirinya hancur. Eugene menekan serangan dengan kecepatan yang menyilaukan. Ksatria itu hampir tidak bisa mengikuti serangan itu. Pedangnya terlempar dari genggamannya, dan tendangan brutal mengirimnya ke lantai batu. Eugene berdiri di atasnya, memerintahkannya untuk bangun. Keputusasaan Feral berubah menjadi seringai mani. Sepertinya seseorang kehilangan akal. Ia dikenal karena keterampilannya dengan pedang. Tapi kali ini, bahkan orang awam bisa melihat kebenarannya. Dari pintu masuk kastil, Kamar menyaksikan saudaranya jatuh. Ferile menyadari kesenjangan kekuatan mereka tidak dapat diatasi. Eugene berada di level lain. Tangannya yang berubah bergerak untuk pukulan terakhir, namun Kamar akhirnya melangkah masuk mengakhiri duel. Eugene berbalik, mempertanyakan apakah itu benar-benar berakhir. Kamar menahan saudaranya, menyuruh Eugene berhenti. Ia menyatakan bahwa Feral tidak bisa bertarung lagi, membuat Eugene menjadi pemenang. Namun Feral menolak menerima kekalahannya. Kamar memerintahkannya untuk mundur. Ia menyuruhnya menerima kejahatannya dan menghadapi penghakiman. Satria itu benar-benar hancur, berteriak dalam penyangkalan. Kemarahannya sekarang sepenuhnya terfokus pada Eugene. Ia menyalahkan bocah kita atas kejatuhannya. Monolog penjahat klasik, mengklaim hidupnya sempurna sebelum ia tiba. Tapi bila Eugene sudah bergerak, menggambar satu garis sempurna di lehernya. Fortel terbaring lumpuh di tanah, tidak bisa bergerak. Ia menatap ke atas untuk melihat saudaranya Kamar berdiri di atasnya. Kamar memberitahunya ia seharusnya menerima belas kasihan yang ditawarkan. Dan dengan serangan brutal terakhir, ia mengakhiri hidup saudaranya. Park dan Robin hanya bisa menonton. Hasil yang suram dari kerumunan. Dengan duel yang diselesaikan, Eugene dan anak buahnya berbalik untuk pergi. Kamar menyaksikan mereka pergi, kekuatan keluarganya sekarang dengan kuat dalam genggamannya. Beberapa waktu kemudian, mereka telah kembali ke kota pelabuhan marin yang ramai. Mirren bertanya apakah ia merasa kasihan pada pria yang baru saja ia gunakan. Ia mencatat bahwa Feral adalah familiar pertamanya dan ia dibuang begitu mudah, namun Eugene tidak merasakan apa-apa. Mengingat keinginan lemah pria itu, ia menjelaskan bahwa membiarkannya hidup akan mengekspos rahasianya. Lagi pula, ia tidak akan pernah membiarkan musuh yang menantangnya hidup. Pemuda kita memendam dendam. Miriam bersikeras ia membutuhkan budak, namun Eugene tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Ia tahu bahwa mengubah orang lemah menjadi familiar hanyalah liabilitas. Saat ia meraih pintu, ia mendengar nama yang akrab dari dalam. Ia masuk untuk menemukan Pela, yang terkejut ia sudah kembali selama 2 minggu. Bill Murray dan Pela keduanya menyambutnya dengan hangat. Pedagang itu memberi selamat kepadanya karena membersihkan Dungeon, tetapi Eugene memotongnya, menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi pada Galretic. Ekspresi Pucella berubah serius saat ia bersiap untuk menjelaskan. Ia memberitahunya bahwa 2 minggu lalu, Galretic bergabung dengan penggerbekan yang berbeda. Ia hilang setelah memasuki labirin berbahaya sendirian. Mereka mencari di tingkat yang lebih rendah, tetapi tidak menemukan apa-apa. Mengkhawatirkan yang terburuk, mata Eugene menyipit, misi baru sudah terbentuk. Ia pergi segera, menderu melalui hutan. Perjalanannya membawanya ke perkebunan besar House Evergrow, di mana seorang bangsawan muda menyambutnya dari balkon tinggi. Eugene berterima kasih padanya atas penerimaan, namun bersikeras masalah ini mendesak. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Jeban Evergrow dan mengundangnya masuk. Eugene mempertanyakan apakah Galretic benar-benar bertindak sendiri. Jeban mengonfirmasi itu, menjelaskan tingkat atas adalah wilayah terlarang, tempat keluarganya tidak berani masuk selama 1 abad. Itu adalah domain dari yang disebut penguasa labirin. Seorang ksatria baru ikut campur menyalahkan kecerobohan Galretic. Pria ini tampak seperti pesona sejati. Jeban memperkenalkan dia sebagai Ser Lugat, ksatria rumah mereka. Lugates menyeringai, mencatat ia telah mendengar tentang duel Eugene. Ia menyombongkan diri bahwa ia juga mengalahkan Galretic dalam turnamen, namun Eugene memotongnya, bertanya apakah itu penting saat ini. Ksatria yang berdiri itu meminta maaf, mengakui Galretic terlalu berharga untuk hilang. Jeban ingat bahwa Eugene dan Galretic adalah teman dekat. Eugene dengan enggan setuju, mengingat kepribadian pria itu yang berlebihan. Jeban mencondongkan tubuh, menjanjikan dukungan penuh mereka untuk misi penyelamatannya. Ia menjelaskan sejarah suram mereka dengan tingkat atas labirin. Setiap pihak yang mereka kirim telah lenyap tanpa jejak. Karena ini, siapapun yang hilang, selama sebulan dinyatakan mati, dan Galretic sudah pergi selama 3 minggu. Dengan hanya 1 minggu tersisa, semua harapan akan hilang. Mata Eugene bersinar dengan tekad, pikirannya sudah bulat. Ia berdiri untuk pergi segera, namun Jeban menghentikannya. Ia disuruh menunggu 3 hari sementara mereka menyiapkan partai baru. Eugene diam-diam menerima tawaran istirahat, namun Jeban memiliki satu
hal lagi untuk ditambahkan ke kesepakatan. Mereka telah menyewa penyihir baru yang akan ditugaskan ke partainya. Kemudian, berjalan melalui kota, Miran mengeluh tentang Low Gates. Ia menyebut cerita mereka omong kosong dan Eugene setuju. Ia tahu penjelasan mereka tidak masuk akal. Ia teringat rencana Galactic untuk mengamankan janji temu dengan Count. Pria itu seharusnya diberi hadiah, bukan dikirim pada misi bunuh diri. Eugene bertanya-tanya mengapa. Keluarga tiba-tiba berubah pikiran. Miriam mendengar rumor tentang satria lain yang hilang di labirin. Di dekatnya, sosok berjubah mengkhotbahkan ritual untuk memanggil penyelamat. Ia menyerukan Mesias untuk menyelamatkan mereka, namun orang banyak hanya menyebutnya pemuja. Eugene mencatat suasana aneh, kota diambang kepanikan. Seorang pengikut muda mendorong selebaran ke tangannya, mendesaknya untuk percaya. Ia membaca tentang binatang buas yang sekarat akibat gempa bumi di dekat labirin. Ia bertanya-tanya apakah labirin itu runtuh dan mengapa Galactic akan masuk. Dengan itu, ia memutuskan mereka menuju labirin sekarang. Suara baru setuju, mengatakan 3 hari terlalu lama untuk menunggu. Penyihir berkerudung itu berbalik, terkejut menemukan vampir di tengah-tengah mereka. Mata Eugene berkilat, kewaspadaannya langsung naik. Penyihir itu mencatat bahwa vampir seharusnya dimusnahkan oleh ksatria suci. Namun, disinilah ia berjalan-jalan di siang hari bolong. Tangannya bersinar dengan energi merah tiba-tiba. Saat pemuja itu melanjutkan khotbahnya, konflik baru sedang terjadi. Namun tangannya dihentikan dingin oleh cengkeraman besi. Eugene menuntut untuk mengetahui identitasnya dan bagaimana ia tahu apa dia. Ia mengangkatnya ke udara, mengancam untuk mengakhiri hidupnya jika ia tidak bicara. Penyihir itu berjuang, kepercayaan dirinya benar-benar hilang. Ia terbata-bata menyebut satu nama, bayangan darah. Miriam mengenali istilah itu, kilatan ingatan di benaknya, dan kemudian itu menghantamnya. Ekspresi syok murni di wajahnya. Ia terbang di antara mereka, berteriak agar Eugene berhenti. Ia menatap ke bawah, benar-benar bingung oleh interupsi itu. Miriam menjelaskan ia berasal dari sekolah penyihir yang melayani vampir, dan dengan wahyu itu, penyihir itu langsung pingsan. Kesan pertama yang hebat. Kemudian, ia bangun dan marah, meneriakinya karena metodenya. Eugene dengan tenang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memulai dengan monolog penjahat. Ia menenangkan diri, menawarkan perkenalan yang lebih formal. Ia adalah Cernoir dan sekolahnya memiliki ketertarikan untuk merasakan jenisnya. Ia menjelaskan bahwa Juban mengirimnya untuk menemukannya dan bertanya tentang persahabatan mendalamnya dengan Galactic. Pemuda kita sudah merencanakan eulogi pria itu. Ia mengungkapkan ia adalah bagian dari partai ketika Galactic lenyap. Eugene memintanya untuk menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi. Ia setuju, mengatakan ia bergabung dengan penggerbekan untuk bagian-bagian monster. Labirin itu tua, tetapi tingkat bawah dianggap aman. Namun saat mereka maju, gempa bumi besar mengguncang gua. Tanah di bawah kakinya memberi jalan dan ia mulai jatuh. Tangan terulur, menangkapnya pada detik terakhir. Itu adalah Galactic yang telah menjaga bagian belakang mereka. Ia menyelamatkannya, tetapi jatuh ke jurang sebagai gantinya. Ia ingat satria lain menyalahkan Galactic atas bencana itu. Mereka yakin ia telah membuka terlarang tingkat atas. Ia merasa harus memberitahu temannya kebenaran tentang pengorbanannya. Meskipun ia mengakui ia tidak pernah mengharapkan teman itu menjadi vampir, Eugene menyadari ceritanya bertentangan dengan apa yang dikatakan Jeban padanya. Ia bertanya-tanya apakah Jeban berbohong atau apakah kebenaran itu diputarbalikan. Sirinor kemudian mengungkapkan ada sesuatu yang lain yang ia lihat. Jauh di dalam lubang di mana ksatria berambut merah itu jatuh ada mata bercahaya besar yang terukir di batu. Mata Eugene sendiri melebar pada penyebutan simbol itu. Sirinor menghubungkannya dengan selebaran dari para pemuja di alun-alun. Ia teringat selebaran aneh yang diberikan padanya. Simbol di atasnya adalah kecocokan yang tepat. Para pemuja berbicara tentang menyambut penyelamat dengan darah dan daging, dan pemimpin mereka menyatakan bahwa ia akan segera bangun. 3 hari kemudian, partai penyelamat akhirnya siap. Jeban bertanya apakah Eugene bersemangat untuk melihat teman dekatnya. Eugene dengan dingin menjawab bahwa ia lebih suka tidak mengangkut mayat. Lugata mengejek, mengakui Galik bukan orang yang mudah mati. Ia beralasan bahwa jika Galik selamat selama 3 minggu, ia bisa bertahan 3 hari lagi. Namun keberangkatan mereka terganggu oleh sekelompok sosok berkerudung. Mereka memperkenalkan diri sebagai Templar dari biara di bawah House Evergrow. Mereka sangat tersentuh oleh kesetiaannya. Mereka ingin bergabung dalam pertarungan. Pemuda kita, vampir itu, sekarang menjadi inspirasi suci. Lugates terkejut, mencatat bahwa Templar jarang tertarik pada ksatria. Ia bahkan menyarankan Eugene bisa menjadi ksatria suci. Miran merasa ini sangat lucu. Luke Gates memberikan seringai lebar yang meresahkan, namun ekspresi Eugene tetap dingin dan curiga. Saat mereka akhirnya mencapai labirin, ia memberitahu Partek untuk minggir sejenak. Partai itu memasuki gua kristal yang luas. Miran sangat senang dengan jumlah energi air di udara. Ruang-ruang dirancang untuk bertahan hidup, tetapi ia memperingatkan mereka bahwa monster masih mengintai di bayang-bayang. Eugene mempertimbangkan bahwa tempat seperti ini mungkin bisa menjadi tempat persembunyian yang layak. Lugate setuju, menyebutnya tempat yang pas bagi kejahatan untuk bersembunyi. Sedikit terlalu kentara, bukan menurut Anda? Ia memuji keterampilan Eugene, mencatat mereka belum kehilangan satu orang pun. Ia kemudian mempertanyakan kepercayaan Eugene pada Galactic, memberitahunya untuk tidak begitu tidak sabar. Ia bersikeras bahwa
bahwa saat ini dialah orang yang harus dipercaya. Ia mengklaim bahwa House Evergrow telah sepenuhnya memetakan jebakan labirin, tetapi Yuji menunjukkan bahwa mereka masih menderita korban setiap saat. Law Gates menepis mereka sebagai persembahan yang diperlukan untuk harapan, dan dengan senyum jahat, ia berjanji mereka semua akan keluar hidup-hidup. Mata Eugene bersinar, merasakan bahaya dalam kata-kata itu. Tepat saat itu, seluruh gua mulai bergetar hebat. Lugates berteriak bahwa tata letak labirin mulai berubah. Ia menunjuk Eugene menuju jalan tertentu. Ini adalah bagian di mana dinding bergeser, mengungkapkan jalan pintas ke tingkat atas. Sirinor berteriak, mengonfirmasi gempa bumi itu nyata. Eugene melihat sekeliling bertanya di mana jalan pintas ini seharusnya berada. Lugates menyeringai, memberitahunya itu tepat di tempat ia berdiri. Eugene menyadari ini bukan gempa bumi, melainkan jebakan selama ini. Sirinor panik, bertanya-tanya apa tujuan mereka sebelum melihat sesuatu di depan. Mata Eugene melebar, ketenangannya akhirnya pecah. Di depan mereka adalah Galedi, terikat dan patah pada salib batu. Tanpa berpikir dua kali, Eugene melompat ke dalam kegelapan. Ia mendarat di platform, tatapannya tertuju pada temannya yang jatuh. Ia mengulurkan tangan, memeriksa tanda-tanda kehidupan. Ia mengonfirmasi bahwa Galvik masih bernapas dan bisa diselamatkan. Tapi Miram berteriak, merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Ia menunjuk ke bawah, menjelaskan ia telah merasakan kehadiran aneh untuk sementara waktu. Hembusan angin tiba-tiba merobek ruangan itu. Mereka melihat sekeliling, mencoba menemukan sumber gangguan. Dari jurang di bawah, cahaya merah yang mengancam mulai bersinar, dan dua mata membara besar terbuka di kegelapan. Kepala mengerikan muncul, dibalut api ungu. Ekor besarnya membanting dinding gua. Binatang kolosal bangkit. Penguasa sejati labirin ini. Sepertinya panitia penyambutan ada di sini. Saat Sirinor panik, Eugene memerintahkannya untuk melindungi Galfrey. Binatang itu menghantamkan tinjunya ke tanah, siap untuk bertarung. Eugene menanamkan kakinya, bersiap untuk menghadapi tantangan itu secara langsung. Ia meluncurkan dirinya ke depan, kilatan merah dan hitam. Matanya terkunci pada target, fokusnya mutlak. Ia melayang di udara, pedangnya terangkat tinggi, tubuhnya berputar, bersiap untuk serangan dahsyat. Sirinoir berteriak dalam peringatan saat binatang itu bersiap untuk membalas. Lengan besarnya berayun dengan kecepatan yang mustahil, menjatuhkan senjata seukuran bangunan. Eugene berpegang pada langkan, mempertanyakan apa yang dilakukan monster itu. Mata bercahaya besar muncul di langit di atas. Senjata binatang itu menghantam ke bawah, menghancurkan tanah tepat di bawah mereka. Platform itu hancur, mengirim Galretic jatuh ke dalam jurang. Mata Eugene membara dengan amarah dingin dan terfokus. Ia menyela mengejarnya tanpa keraguan sedetik pun, tetapi tangan besar binatang itu mendekat untuk mencegatnya. Ia meneriakkan nama temannya, suaranya menggema di jurang. Tepat saat itu, Sirinor merapalkan mantra dari langkan di atas. Ia meraung padanya, mempertanyakan apa yang ia lakukan. Ia mengidentifikasi makhluk itu sebagai Minur, monster peringkat tinggi. Ia memperingatkan bahwa bahkan vampir bisa jatuh ke binatang seperti itu. Tapi tekad Eugene tidak goyah sedikit pun. Ia menghentikan kalimatnya, bilahnya, inci dari wajahnya. Ia memberitahu pelayan itu ia telah melampaui batasannya. Ia meminta maaf tetapi bersikeras ia tidak bisa hanya menyerbu untuk mati. Ia memohon padanya untuk tenang dan berpikir sebelum bertindak. Ia panik, menyadari labirin itu jauh lebih berbahaya daripada yang mereka pikirkan. Eugene mendarat dengan aman di platform bawah. Ia mencatat ia meremehkan sihir tanahnya. Tiba-tiba, Lugat muncul, seringai puas di wajahnya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menghitung. Sirinoir menyadari ia tidak pernah berniat menyelamatkan Galretic sama sekali, dan tangan yang berubah mencengkeramnya di tenggorokan. Eugene menuduhnya sebagai orang di balik jebakan ini. Lugas berpura-pura tidak bersalah, mengklaim ia hanya membantu. Pria apa? Ia menyebut Eugene kasar, ketenangannya tidak pernah pecah, tetapi cengkeraman Eugene mengencang. Kekuatannya berkobar. Matanya membara dengan janji akhir yang sangat menyakitkan. Tapi Lugat membalas, sihir aneh bersinar di tangannya. Eugene terkejut dengan tampilan kekuatan kasar yang tiba-tiba. Ia mengungkapkan sumber kekuatannya bukan miliknya sendiri. Sirinoir mengenalinya sebagai formula untuk mewarisi kekuatan orang lain. Ia menjelaskan itu adalah mantra terlarang untuk mewarisi kekuatan. Tapi Lugat mengejek, menyebutnya alasan untuk memonopoli kekuatan. Ia menyatakan bahwa dia dan pengikutnya adalah yang terpilih. Monolog penjahat klasik. Eugene akhirnya mengerti trik murah pria itu. Ia menggunakan kekuatan pinjaman dan kemudian menyombongkannya. Dan sekarang Eugene akan memberinya pelajaran dalam kerendahan hati. Ia menerjang ke depan, aura merahnya berkobar hidup. Kekuatan mereka bertabrakan dalam kilatan energi yang menyilaukan. Sirinoir terpana, bertanya-tanya apakah vampir biasa bisa sekuat ini. Eugene menyadari lawannya juga telah menyembunyikan kekuatan sejatinya. Lugates memenuhi serbuannya dengan seringai percaya diri. Tinju mereka terhubung dalam bentrokan eksplosif lainnya. Lugates menyatakan bahwa ia tidak punya niat untuk menahan diri. Ia mengirim Sirinor dan temannya terbang ke jurang. Ia mengingatkan Eugene bahwa setiap jebakan di tempat ini telah dipetakan. Dan dengan senyum dingin terakhir, ia memberitahunya untuk mati. Tapi Eugene meneriakkan nama, meminta bantuan. Ledakan energi biru meletus dari bawah, menghentikan kejatuhannya. Ia mendarat dengan aman, menatap pembunuhnya. Matanya membara dengan niat membunuh yang dingin. Lugates mengintip dari tepi, terkejut melihatnya. Hidup. Ia nyaris tidak berhasil memblokir serangan balik Eugene. Garis tipis darah muncul di pipinya.
matanya. Ekspresinya bergeser, kepercayaan dirinya akhirnya terguncang. Ia mengakui bahwa Eugene jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan, dan bahwa menggunakan Gareticha sebagai umpan adalah pilihan yang tepat. Dengan seringai manik, ia menyatakan pengorbanan terakhir akan ditawarkan. Kemudian, Sirinor terbangun di tengah pembantaian, menyadari Luget membunuh anak buahnya sendiri. Ia melihat Eugene memegang tubuh Garitik yang patah. Ia berbalik padanya, bertanya apakah ia bisa menyelamatkannya, tetapi ia mengakui penyembuhan bukan spesialisasinya. Suara Eugene sedingin es, menuntut jawaban nyata. Penyihir muda itu hanya bisa menatap dalam keputusasaan, tetapi ia setuju untuk melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk membantu. Tepat saat itu, Miran melaporkan bahwa mereka benar-benar terjebak. Eugene menyadari mereka telah disegel di ruang terakhir labirin. Miran menjelaskan inilah yang ia coba peringatkan. Bahkan dengan semua energi air, ia tidak bisa mengendalikan cairan di sini, terutama bukan kolam darah yang aneh dan meresahkan ini. Tatapan Eugene jatuh pada kolam merah itu. Ia mengenali mata bercahaya yang terukir di batu dinding. Mirian mengungkapkan kebenaran yang suram. Pemilik darah ini masih hidup, dan dengan itu, seluruh ruangan mulai meletus. Bentuk mengerikan bangkit dari kedalaman kolam. Minotaur kembali, dibalut api ungu baru. Sepertinya ronde kedua dimulai. Sirinor hanya bisa menonton dengan teror saat ia merawat Galretic. Eugene memberitahu Miren untuk menemukan jalan keluar dari kekacauan ini. Ia berdiri, sendirian melawan binatang yang dibangkitkan. Ia tahu Galretic masih sangat rentan. Prioritas pertamanya adalah menghentikan benda itu bergerak dan dengan raungan, ia menyerbu ke dalam pertempuran. Ia melepaskan badai tebasan energi merah. Serangan itu menghujani kulit monster itu. Ia menekan serangan dengan segalanya yang ia miliki. Ia menghindari serangan brutal dari lengan bayangan binatang itu. Bila pedangnya beradu dengan kulit keras monster itu, ia mempertahankan posisinya, pedangnya terkunci melawan makhluk itu. Namun Minotaur menyiapkan jenis serangan baru, melepaskan berkas energi murni yang besar dari mulutnya. Ledakan itu membuat Eugene terpelanting ke belakang. Namun ia berputar di udara, lengannya sudah berubah untuk serangan balik. Ia berjuang melawan kekuatan luar biasa dari binatang itu. Lengannya berubah, dibalut energi merah. Ia melompat kembali, menghindari ledakan api ungu, dan mendarat di atas puing-puing, menghadapi monster itu. Ia menyadari pedang normalnya bahkan tidak bisa menggores kulitnya. Jadi, jika senjata normal tidak berhasil, ia hanya harus membuatnya sendiri. Bila bergerigi besar dari darah murni terbentuk di tangannya, matanya membara dengan tekad mematikan baru. Ia melompat ke udara, senjata barunya terangkat tinggi, memutar tubuhnya untuk tebasan ke bawah yang dahsyat. Ia membawa pedang darah ke bawah dengan segenap kekuatannya, namun bahkan serangan kuat itu terlalu dangkal. Minotaur membalas dengan pukulan brutal, tampaknya tidak terkesan, mengirim Eugene terbang melintasi gua. Dampaknya menghancurkan lantai batu di bawahnya. Ia nyaris berhasil menangkap dirinya sendiri di dinding gua tepat saat binatang itu terkena berkas cahaya dari atas. Sirinor dengan putus asa mencoba menawarkan dukungan dari Langkan. Ia memanggil Galretic yang tidak sadar, memohon padanya untuk bangun dan membantu temannya. Eugene menyadari peringatan penyihir itu benar selama ini. Monster peringkat tinggi ini berada di level yang sama sekali berbeda. Itu, mata Minur bersinar, menyiapkan serangan lain. Ia melepaskan ledakan energi besar lainnya, namun Eugene menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Serangan itu tidak ditujukan padanya, melainkan pada sekutunya. Ia bergerak dalam kilatan merah, mencegat ledakan itu. Sirinor hanya bisa meneriakkan namanya dalam teror. Ia berdiri babak belur, tetapi hidup. Tarinya terbuka dalam pembangkangan. Ia dihadapkan dengan perasaan yang akrab, benar-benar ketidakberdayaan. Tangan sang monster turun untuk menghancurkannya, sebuah takbir yang seharusnya sudah terbiasa ia rasakan. Namun, saat ia mendongak, ia mempertanyakan reaksinya sendiri. Hantaman itu mengenai sasarannya, dan ia bertanya-tanya mengapa rasa sakit ini terasa jauh lebih menyiksa. Ia terlempar jauh, tubuhnya akhirnya menyerah sepenuhnya. Ia terkapar tak berdaya di atas tanah, kekuatannya telah sirna sama sekali. Pandangannya tertuju pada rekannya yang telah tumbang, yang masih dirawat oleh sang penyihir. Ia melihat kondisi Galvik yang mengenaskan, hancur dan tak sadarkan diri. Namun kemudian sebuah gerakan kecil muncul saat mata Galvik terbuka lebar secara tiba-tiba. Dan pada saat itulah, Eugene akhirnya memahami mengapa rasa sakit ini begitu menyayat.